Melihat retakan seperti jaring laba-laba di tanah, Su Tang merasa sedikit melankolis. Ia mengerti bahwa wanita itu belum pernah bertarung berkali-kali, dan bahkan lebih sedikit lagi yang pernah mengalami pertempuran hidup dan mati, sehingga tarian liar ular roh yang dilepaskannya meninggalkan titik buta untuk menyerang, tetapi sekarang, titik buta itu telah terisi. Si kecil memang cukup tangguh melawan petarung tingkat master, tetapi jika ia bertemu seorang Grandmaster, kemampuannya sama sekali tidak memadai. Su Tang sudah menyerah untuk membiarkan si kecil ikut serta dalam pertempuran. Su Tang menarik napas dalam-dalam, lalu menahannya lagi. Tubuhnya perlahan naik dan melayang ke arah wanita itu. Satu-satunya kesempatan masih pertarungan jarak dekat. Su Tang bertekad, jika ia bisa mendekati lawannya lagi, ia tidak akan mundur meskipun keduanya terluka. Lagi pula, Wen Xiang ada di sana, dan selama ia tidak mati di tempat, Wen Xiang bisa menyelamatkannya. Su Tang mendekat sedikit demi sedikit dari udara. Wanita itu memegang cambuk dengan kedua tangan, memejamkan mata sedikit, dan mendengarkan dengan saksama setiap suara di sekitarnya. Wanita tua dan Zhao Ziling di luar lapangan menunggu dalam diam. Di sisi lain, Su Wei bertarung satu lawan dua wanita. Deru tabrakan teknik spiritual tak berujung. Ye Fuchen dan seorang wanita bergerak bolak-balik di antara gedung-gedung, seperti sepasang linian. Sebagai perbandingan, pemandangan di sisi Su Tang adalah yang paling aneh. Terkadang terdengar suara keras, terkadang hening. Wanita itu tiba-tiba menyerang, dan cambuk panjang itu terayun ke samping, dan kekuatan cambuk itu melesat melewati kakinya. Su Tang tetap tanpa ekspresi, tetapi diam-diam bangkit beberapa meter. Serangannya meleset, dan perempuan itu kembali menjadi patung. Setelah menyesuaikan diri beberapa kali, ia menyerang lagi, dan ujung cambuknya menyemburkan seberkas api ke tanah. Fakta telah membuktikan bahwa wanita itu tidak bodoh, hanya kurang pengalaman. Setelah pernah kalah di tangan Su Tang, ia tahu cara bertahan dari serangan diam-diam Su Tang dari posisi rendah. Sayangnya, kali ini Su Tang melayang di udara. Serangan wanita itu tidak pasti, terkadang ke depan, terkadang ke belakang, terkadang ke kiri, terkadang ke kanan, tetapi serangannya berirama. Ia selalu mengatur napasnya 2 atau 3 kali sebelum menyerang lagi, yang memberi Su Tang cukup banyak peluang. Ketika wanita itu menarik cambuknya kembali, Su Tang perlahan mengulurkan pedangnya. Ketika ujung pedang itu berada sekitar setengah kaki dari bahu wanita itu, ia berhenti bergerak, terhenti sejenak, dan tiba-tiba seluruh energinya meledak, dan ia menikamkan pedang itu bagai kilat. Meskipun wanita itu langsung terkejut, Su Tang terlalu dekat dengannya, dan serangan Su Tang sangat cepat ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Wanita itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan cahaya pedang telah menembus tubuhnya. Wanita itu menjerit dan menyerbu ke depan, sambil memutar tangannya, menusuk Su Tang dengan pisau tajam. Su Tang mengayunkan pedangnya untuk menangkis duri-duri itu, dan wanita itu berbalik ke samping dan menendang Su Tang. Sebelumnya ia menggunakan trik yang sama, tetapi baru saja ia menendang selangkangan Su Tang, dan sekarang ia menendang leher Su Tang. Su Tang tidak melawan dan duduk secara alami, menendangkan kakinya ke depan, mengenai tumit dan betis wanita itu. Tendangan wanita itu meleset, dan tendangan lainnya membuatnya terpental. Ditambah lagi fakta bahwa ia baru saja terkena pedang, ia ketakutan dan napasnya tak beraturan. Kemudian ia terhuyung dan jatuh ke tanah. Salah satu kaki ramping lawan jatuh di samping Su Tang. Su Tang tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengayunkan pedangnya ke arah betisnya. Wanita itu tiba-tiba berputar, menghindari pedang Su Tang, dan terbang dengan kaki bersilang, satu tendangan menyapu ke arah dada Su Tang dan tendangan lainnya ke arah leher Su Tang. Rupanya wanita itu selain jago cambuk, juga jago menendang kaki orang, karena memang sudah terbiasa menendang. Akan tetapi, kesalahan besar yang dibuatnya adalah Su Tang masih memegang pedang di tangannya. Jika ini adalah pertandingan sparring, tentu saja tidak akan ada yang berani menyakitinya dan mereka terpaksa mundur. Namun sekarang, ini adalah duel hidup mati, dan Su Tang tidak punya belas kasihan pada wanita. Ia menyeringai muram, memutar ujung pedangnya, dan menerjang ke depan. Wanita itu menendang ujung pedang, dan betisnya langsung tertusuk cahaya pedang. Tak hanya dagingnya berlubang besar, tulang depan betisnya pun terpotong oleh pedang Su Tang. Rasa sakit yang hebat membuat wanita itu menjerit mengerikan. Su Tang melompat dan meninju dada wanita itu. Celana dalam wanita itu telah lama dirobek-robek oleh Su Wei. Selain energi spiritual pelindung yang menyelimuti sekelilingnya, tubuhnya sama sekali tidak terlindungi. Bahkan, hingga saat ini, Su Tang masih bisa melihat sepasang kelinci putih yang lincah, tetapi ia seperti biksu tua yang sedang bermeditasi dan selalu menutup mata terhadap mereka. Wanita itu mengerang, lalu mengangkat tombaknya yang tajam dan menusukkannya ke perut bagian bawah Su Tang. Dengan tangan satunya, ia mengayunkan cambuk panjang dan menggulungnya ke arah leher Su Tang. Su Tang mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang lain.
Wanita itu menderita luka-luka berulang kali dan semangat juangnya langsung runtuh. Perlawanannya kini hanyalah reaksi naluriah. Pedang Sutang menembus pergelangan tangannya tanpa hambatan, dan ujung pedangnya jatuh tak berdaya ke tanah. Setidaknya Sutang mengabaikan cambuk itu. Dalam jarak sedekat itu, cambuk itu tidak lagi memiliki daya basmi yang besar. Lagi pula, ia memiliki jiwa yang melindunginya, jadi ia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Cambuk itu hendak mengenai leher Luo Cheng, tetapi cahaya biru menyambar dan cambuk itu memantul kembali. Sutang menarik kembali cahaya pedangnya, mencengkeram leher wanita itu dengan tangan kirinya, dan mengepalkan tangan kanannya untuk meninju, mengenai jantung wanita itu lagi. Melihat cambuk itu tidak berpengaruh pada Sutang, wanita itu tiba-tiba melepaskan pegangan cambuk dan meninju perut Sutang. Ia mengangkat kaki satunya yang tidak terluka dan mencoba menyerang bagian belakang kepala Sutang. Saat itu, Sutang sedang menungganginya, jadi ia hanya bisa menyerang dengan cara ini. Sutang dipukul di perut. Meskipun perisai menyerap sebagian besar kekuatannya, guncangan dan tekanan hebat itu masih membuatnya merasa tercekik. Sutang dipenuhi amarah. Jika ia tidak begitu bertekad untuk bertahan hidup, ia tidak akan mengerahkan begitu banyak tenaga. Ia menggerakkan pantatnya ke belakang, menekannya ke paha wanita itu, membuat tendangannya sia-sia. Kemudian ia membuka tangannya ke kiri dan ke kanan, terus-menerus memukul perut dan tulang rusuk wanita itu. Setelah melontarkan lebih dari 10 pukulan dalam satu tarikan napas, Sutang tiba-tiba mendengar suara aneh dan tinjunya melayang di udara. Jangan pukul aku, jangan pukul aku, wanita itu terisak. Apa yang terjadi? Meskipun Sutang telah melalui banyak pertempuran, ia masih tercengang. Ia selalu berpikir bahwa pertempuran antara orang-orang kuat akan berlangsung sampai mati, jadi bagaimana mungkin ia dipukuli sampai menangis. Tak lama kemudian, Sutang merasakan sesuatu yang aneh keluar dari tubuhnya. Ia tertegun sejenak, lalu melompat cepat dan menyentuhnya dengan tangannya. Tubuhnya basah dan panas. Ia melirik bagian tertentu dari tubuh wanita itu dan melihat aliran benda-benda sebening kristal mengalir keluar. Otang pembawa sial, Sutang tak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Setelah wanita itu bebas kembali, ia meringkuk seperti bola dan terus terisak aku akan mati, mati, Sutang menyeringai, dan untuk berjaga-jaga, dia menghunus pedangnya dan berjalan mendekat untuk menempelkannya ke leher wanita itu. Pusaran hitam yang mengelilinginya mulai runtuh ke arah pusat, dan segera mengembun menjadi jubah halus, menggantung di belakang Sutang. Sutang menoleh dan melambaikan tangan kepada wanita tua itu. Melihat wanita itu telah tertahan oleh pedang Sutang, dan aura Sutang tenang dan mantap, seakan-akan dia telah mengalahkan lawannya tanpa banyak usaha, wanita tua itu dan Zhao Ziling sama-sama merasa ngeri. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di balik layar, dan hanya berpikir bahwa Sutang memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga ia dengan mudah meraih kemenangan. Wanita tua itu bergegas mendekat dan berbisik, Tuan. Apakah kau punya racun? Tanya Sutang lembut. Wen Xiang pernah berkata bahwa wanita tua ini pandai menggunakan racun untuk detoksifikasi. Ketika ia pergi menghubungi orang-orang dari Sekte Guibel, Wen Xiang pasti akan membawanya agar tidak disergap oleh Sekte Guibel. Tuan, apakah Anda ingin? Wanita tua itu menatap wanita di tanah dan bertanya dengan ragu. Kita tidak bisa membiarkan dia menyakiti orang lain secara sembrono, kata Sutang. Ya, wanita tua itu segera mengerti apa yang dimaksud Sutang, lalu mengeluarkan sebuah botol porselen putih kecil dari tangannya dan menyerahkannya kepada Sutang. Sutang tidak menerimanya. Ia mengangguk ke arah wanita di tanah, memberi isyarat agar wanita tua itu memberinya racun. Wanita tua itu berjongkok. Wanita itu masih bergumam, pikirannya agak kacau. Wanita tua itu menggunakan ujung jarinya untuk membuka paksa mulut wanita itu, menuangkan pil kecil, memasukkannya ke dalam mulut wanita itu, lalu perlahan berdiri. Apakah kamu yakin? Tanya Sutang. Jangan khawatir, Tuan, kata wanita tua itu dengan hormat, ini racun lunak yang kubuat 5 atau 6 tahun lalu. Racun ini larut dalam air, tidak berwarna, dan tidak berasa. Aku menyebutnya ikatan tanpa tali. Haha, meskipun dia seorang Grandmaster, dia akan patuh setelah mengonsumsi ikatan tanpa tali. Racun lunak, racun keras digunakan untuk membasmi. Mereka membakar usus, merusak pembuluh darah, menyumbat pernapasan, dan sebagainya, kata wanita tua itu. Racun lunak digunakan untuk mengendalikan orang. Ikatan tanpa tali ini dapat menyumbat pembuluh darah spiritual dan menghambat energi spiritual, membuatnya lemah total. Kurasa dia bahkan tidak bisa melawan prajurit kecil. Apakah ada penawarnya? Tanya Sutang, beri aku sedikit. Racun ini tidak butuh penawarnya, kata wanita tua itu. Setelah meminum Ropeles Binding, efeknya akan bertahan selama 7 hari hingga sebulan. Setelah itu, racunnya akan hilang dengan sendirinya, dan setelah itu kita perlu memberinya pil lagi.
Apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan racun ini? Kata Su Tang. Ya, jawab wanita tua itu, Anda bisa minum air dengan bunga tongling, atau mengunyahnya mentah-mentah, dan itu akan meredakan gejalanya seketika. Bunga spiritual. Su Tang tiba-tiba teringat bahwa Sue Dongju dan saudara-saudari Wan yang ditemuinya di Peach Blossom Spring sedang diburu karena bunga spiritual. Bunga tongling dapat menyembuhkan semua jenis racun, kata wanita tua itu. Terutama racun lunak seperti ini. Seringkali, efeknya adalah menutup meridian spiritual seseorang untuk mengendalikannya. Namun, bunga tongling dapat membuat aliran energi spiritual menjadi sangat lancar. Kemanapun obat mencapai, semua meridian terbuka, dan racunnya akan hilang secara alami. Su Tang mengangguk, menunjukkan pemahamannya, lalu mengalihkan pandangannya ke kedalaman istana Baihua. Di sana, pertempuran sengit terjadi. Sue Yi sendirian melawan dua wanita, satu berpakaian hitam, menghunus tombak perak berkilau, yang lain berpakaian putih, menghunus dua pedang panjang. Sue Yi jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi ia memiliki teknik bela diri yang luar biasa dan fisik yang kuat. Kedua wanita itu berulang kali memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Sue Yi, tetapi paling banter, mereka hanya berhasil meninggalkan luka dangkal, gagal menimbulkan kerusakan serius. Ye Fuchen dan seorang wanita berpakaian ketat terlibat tarik-menarik. Kecepatan mereka sangat berbeda dengan Sue Yi. Sue Yi melangkah dengan mantap, menyerang dengan mantap dan bertahan dengan aman, sementara Ye Fuchen dan wanita berpakaian ketat itu tak pernah diam di satu tempat. Mereka melayang-layang seperti kupu-kupu, terkadang terjun ke hutan, terkadang melesat ke dalam gedung, menghilang, lalu muncul kembali dari sisi lain gedung dengan serangkaian suara pimpong. Inilah Grandmaster, Su Tang mendesah dalam hati. Rasanya seperti memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kekuatan. Ia bisa melihat dengan jelas segala macam kekurangan, tetapi selalu tak mampu menangkapnya. Rasanya seperti anak nakal berusia 7 atau 8 tahun yang berkelahi dengan orang dewasa. Secerdas atau secepat apapun reaksinya, itu sia-sia. Su Tang mempertimbangkan apakah akan membantu Sue Yi atau Ye Fuchen terlebih dahulu. Pikirannya telah matang, dan ia selalu mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap tindakan. Jika ia membantu Sue Yi, kedua wanita itu, karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa, kemungkinan besar akan menyerangnya. Menghadapi kepungan dua guru besar, ia tidak yakin bisa menahannya. Kerja sama sementara dengan Sue Yi dan Ye Fuchen sepenuhnya berkat kekuatan pencegah dari kostum sihir tersebut. Apa yang akan terjadi setelah mereka melihat petunjuk dan menduduki istana Baihua? Tak seorang pun berani mengatakannya. Jantung manusia tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba, wanita tua itu tertawa aneh, hahaha. Xuan Yuan Sheng Shi sungguh diberkati. Harta karun langka seperti ini langka, apalagi 1 dari 10.000. Bahkan di antara 100.000 orang, kau mungkin tak akan menemukannya. Apa katamu? Su Tang berbalik dan bertanya. Tuan, gadis kecil ini memang menawan. Dia tak bisa menahan diri begitu menyentuh seorang pria. Tubuhnya selembut kapas dan suaranya memilukan, seolah-olah dia akan dibantai. Mulai sekarang, saat kau bersenang-senang dengan gadis kecil ini, kau akan merasakan keindahannya. Ujung jari panjang wanita tua itu menelusuri tubuh wanita itu, matanya tertunduk, lalu ia tertegun, hah. Mungkinkah ini? Carikan dia baju untuk dipakai, kata Su Tang, dengan nada sedikit kesal. Ia jelas seorang pria yang berintegritas, dan ia telah menangkap wanita ini hidup-hidup untuk mencarikan majikan bagi si kecil. Wanita tua itu terlalu memikirkannya. Wanita tua itu mendengar kekesalan Su Tang, berdiri dan berjalan ke samping, menanggalkan pakaian pengawal istana Baihua yang telah meninggal, lalu kembali untuk memakaikannya pada wanita itu. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya, tetapi di tengah jalan, ia mengulurkan tangan dan menusuk dada wanita yang menjulang tinggi itu dengan ujung jarinya yang panjang. Wanita itu langsung menjerit kesakitan, sungguh menyedihkan. Su Tang, yang penuh dengan kebenaran, sedikit tertegun, karena saat itu ia merasa rileks dan tidak lagi gugup. Jantungnya berdebar kencang, dan tiba-tiba ia merasa bahwa sedikit kotor bukanlah hal yang buruk. Pada saat ini, pertarungan antara Ye Fuchen dan wanita bertubuh ketat itu telah ditentukan. Ia memanfaatkan kesempatan itu, memutar tubuhnya, mengangkat batang besi itu, dan memukul bagian belakang leher wanita bertubuh ketat itu. Wanita bertubuh ketat itu berputar dan berguling ke tanah, dan dengan suara keras, kepalanya terkulai lemas ke satu sisi. Jelas bahwa ruas tulang lehernya telah dipatahkan oleh Ye Fuchen. Ye Fuchen melompat ke arah Sue Yi lagi. Melihat situasi sudah tenang, Zhao Ziling memberi isyarat. Tiba-tiba, teriakan pembasmian terdengar, dan bayangan gelap menyerbu dari jauh, beberapa menyerbu ke gerbang, beberapa memanjat tembok, dan bertarung dengan para penjaga istana Baihua. Wen Xiang dan Zhong Yi juga datang dikelilingi penjaga. Meskipun wajah mereka tertutup,
Su Tang dapat mengenali mereka dari bentuk tubuh dan postur berjalan mereka. Bantu wanita itu mengobati lukanya nanti, bisik Su Tang. Wen Xiang menatap wanita itu, alisnya berkerut, dan dia berkata dengan tegas, ini penyihir dari Istana Baihua. Kenapa kau masih menahannya? Ibu mertua, basmi dia. Tunggu sebentar, Su Tang buru-buru menghentikannya. Aku bisa memanfaatkan wanita ini. Aku membasminya karena kau berguna, kata Wen Xiang. Ibu mertua, mengapa kau tidak melakukannya? Wanita tua itu menatap Su Tang dengan tatapan kosong. Jika itu di masa lalu, ia pasti akan bertindak tanpa ragu, tetapi kekuatan Su Tang terlalu mengerikan. Ia dengan mudah mengalahkan seorang Grandmaster dan seharusnya dekat dengan ranah leluhur agung. Pria sekuat itu tidak boleh tersinggung. Lagi pula, Su Tang dan Wen Xiang memiliki hubungan yang ambigu. Ia tidak akan menyakiti Wen Xiang, tetapi pasti akan melampiaskannya pada Wen Xiang ketika saatnya tiba. Apa yang kau pikirkan? Su Tang bingung antara tertawa atau menangis. Ia mendekatkan diri ke telinga Wen Xiang dan membisikkan beberapa patah kata. Wen Xiang menatap Su Tang dengan setengah percaya dan setengah ragu, tetapi Su Tang mengenakan topeng yang bahkan menutupi matanya, jadi dia tidak bisa melihat apapun. Sesaat kemudian, Wen Xiang tersenyum dan berkata, aku hanya menggodamu. Lalu ia berkata kepada wanita tua itu, lepaskan dia. Apa kau bercanda? Su Tang merasa tak berdaya. Mencium aroma itu tadi jelas bukan lelucon, tapi dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Sambil menggelengkan kepala, Su Tang melayang ke arah Sue Yi dan Ye Fuchen. Sebenarnya, ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Setelah Ye Fuchen bergabung, mereka berdua sudah unggul mutlak. Kedua wanita itu berjuang dan akhirnya kalah. Hanya masalah waktu. Su Tang datang hanya untuk berpura-pura. Sebelum dia tiba, wanita berbaju putih itu telah terkena pukulan Sue Yi di dada. Wanita berbaju hitam itu berteriak dan mencoba melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Ye Fuchen, yang memukul bagian belakang kepalanya dengan batang besi, dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Di belakang, wanita tua itu tiba-tiba berbisik kepada Wen Xiang, Yang mulia, jika Anda ragu-ragu saat mengambil keputusan, Anda akan menanggung akibatnya. Anda harus putus dengan anak laki-laki bermarga Su itu sesegera mungkin. Apa katamu? Wen Xiang tertegun, lalu menatap orang itu dengan dingin. Saran wanita tua itu terlalu aneh, dan sebagai bawahan, dia berani mencampuri urusan pribadinya. Ini benar-benar tak tertolerir. Yang mulia, lanjut Zhao Ziling, tuan ini sangat kuat dan dapat diandalkan sebagai pilar pendukung sekte. Su itu hanyalah. Diam, teriak Wen Xiang. Yang mulia, bermain dua kali akan membawa bencana. Mohon pikir-pikir lagi, kata wanita tua itu dengan sungguh-sungguh. Wen Xiang terdiam. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Pria itu bermarga Su, dan ia malah menuduhnya bermain dua sisi. Zhong Yiye mengangkat alisnya. Ada apa? Pria bernama Su berani merebut pacar dermawanku. Berani sekali dia. Jangan sampai aku bertemu dengannya, kalau tidak. Lagi pula, Wen Xiang sepertinya agak merendahkan diri. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Baiklah, aku akan mencari kesempatan untuk membujuknya nanti. Setelah Sue Yi dan Ye Fuchen meraih kemenangan besar, mereka terus menyerang. Keempat selir semuanya terbasmi. Prajurit Istana Baihua yang tersisa hampir tidak dapat menimbulkan ancaman, dan moral mereka dengan cepat runtuh. Dari segi kekuatan keseluruhan, penduduk Istana Baihua jauh lebih kuat daripada penduduk Kuil Zushen, tetapi mereka tidak memiliki pemimpin dan dikejar serta diserang di mana-mana oleh penduduk Kuil Zushen. Wen Xiang dan Zhong Yiye tidak pernah bertindak, dan wanita tua serta Zhao Ziling menjadi kekuatan utama. Dalam waktu kurang dari 20 menit, keempat bangunan samping Istana Baihua telah diduduki, dan kemudian kerumunan berkumpul menuju bangunan utama. Namanya Menara Baihua, tetapi sebenarnya jumlah wanita di Menara Baihua tidak banyak, kurang dari 100. Wanita biasa tidak berguna bagi seni pengumpulan dan pengisian energi milik Xuan Yuan Shengxi. Praktisi wanita tidak mudah ditemukan, apalagi sebelum merampok seseorang, seseorang harus mencari tahu latar belakang, hubungan darah, koneksi, dari praktisi wanita tersebut, agar tidak menimbulkan bencana besar. Terlalu banyak hal sepele dan efisiensinya pun lambat. Terlebih lagi, setelah Parubaya, antusiasme Xuan Yuan Shengxi perlahan memudar. Semasa muda, ia berharap semua wanita di dunia hanya miliknya, tetapi kini ia perlahan mulai merasa puas. Terlebih lagi, pandangannya menjadi semakin pemilih. Ketika ia melihat seorang kultivator wanita menyentuhnya, ia selalu membandingkannya dengan para wanita di Istana Baihua miliknya. Jika wanita itu lebih cantik, ia tentu akan menerimanya kembali, tetapi jika wanita itu tidak secantik dirinya, ia tidak akan mau menerimanya. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, Xuan Yuan Shengxi selalu pulang dengan tangan kosong. Ia hampir tidak menemukan kultivator wanita yang bisa melampaui 4 selir. Sesekali ia bertemu satu atau dua,
tetapi mereka memiliki latar belakang yang kuat, jadi ia tidak berani memprovokasi mereka. Akhirnya, Yu Cui terlalu malas untuk keluar. Lebih dari 30 perempuan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, sementara lebih dari 20 perempuan lainnya mencoba melawan dan tewas atau terluka. Sekitar 30 perempuan lainnya ditangkap. Ini adalah hasil dari kegigihan Ye Fuchen. Orang-orang dari kuil Zushen telah menerima perintah Wen Xiang untuk tidak membiarkan siapapun hidup. Melihat bahwa ia tidak dapat menghentikan mereka, Ye Fuchen terpaksa menyerang dan melukai 3 prajurit kuil Zushen. Su Tang turun tangan untuk menengahi, dan Ye Fuchen tidak membasmi mereka, tetapi hanya melukai mereka. Kedua belah pihak kemudian diam-diam melupakan masalah tersebut. Obor-obor bertebaran di mana-mana, baik di 4 bangunan samping maupun di 1 bangunan utama, jumlahnya hampir lebih dari 1000. Ketika mereka mundur, mereka tidak perlu melakukan apapun, karena obor-obor itu tentu saja akan membakar semua bangunan. Ruang harta karun Istana Baihua sebenarnya berada di bawah tanah, dan ada 2 ruang harta karun yang saling tumpang tindih. Perencanaannya sangat matang oleh Suan Yuan Shengxi. Jika seseorang menerobos masuk, mereka pasti akan mengalihkan perhatian mereka ke harta karun berwarna-warni itu dan tidak akan pernah menyangka ada ruang harta karun lain di bawah tanah. Sayangnya, banyak wanita mengetahui rahasia Suan Yuan Shengxi. Wen Xiang memerintahkan 2 wanita untuk memimpin orang-orang dari kuil Zushen mencari harta karun tersebut. Akibatnya, begitu pintu rahasia dibuka, kedua wanita itu terbasmi oleh panah dingin yang ditembakkan dari mekanisme tersebut. Wanita tua itu sangat marah dan mengira para wanita itu sengaja menghabisi mereka. Setelah diinterogasi, ia menyadari bahwa ketika Suan Yuan Shengxi membawa orang-orang ke ruang harta karun, semuanya berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Jelas, Suan Yuan Shengxi telah mematikan mekanismenya. Su Tang menemui Sue Yi dan meminta bantuannya. Sue Yi langsung setuju. Seni tubuh tiran itu sangat kuat. Sue Yi berjalan dengan angkuh di tempat itu dan mengaktifkan semua mekanisme tanpa kerusakan. Namun, tubuhnya menjadi kotor dan celananya hampir memperlihatkan bokongnya. Konvoi memasuki Istana Baihua. Lebih dari 20 gerbong kereta terparkir berantakan di tanah datar. Di luar Istana Baihua, terdapat gerbong-gerbong yang tak terhitung jumlahnya menunggu di sana, membentang sejauh mata memandang. Sue Yi dan Ye Fuchen saling berpandangan dalam diam. Dari sudut pandang tertentu, Sue Yi, Ye Fuchen, Su Tang, dan Wen Xiang semuanya termasuk dalam tipe orang yang sama. Su Tang dan Wen Xiang tahu cara menarik kesimpulan dari satu contoh dan memahami hal-hal besar dari detail. Sue Yi dan Ye Fuchen juga tidak bodoh. Namun terkadang berpikir lebih banyak dapat menyelamatkan nyawa, dan terkadang berpikir terlalu banyak hanya akan membuat Anda semakin jauh dari kebenaran. Sue Yi, Ye Fuchen, dan Su Tang bertemu secara kebetulan, setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Dengan kata lain, bahkan tanpa mereka, Su Tang yakin ia bisa merebut Istana Baihua dalam sekali serang. Kalau tidak, untuk apa ia membawa begitu banyak kereta ke sini? Terus menganalisis dan merenungkan, Su Tang memang sangat kuat. Ia adalah orang pertama yang meraih kemenangan lokal dan mengalahkan Mei Fei, tetapi, mampu mengalahkan Mei Fei bukan berarti ia mampu bertahan dari pengepungan 4 selir. Ini berarti Su Tang memiliki beberapa teman yang bersembunyi dalam kegelapan, setidaknya 3 Grandmaster, agar ia yakin akan kemenangan. Namun, karena kemenangan sudah dipastikan, mereka tidak muncul. Sue Yi dan Ye Fuchen tetap berhati-hati dan tampak sangat ramah saat berbicara dengan Su Tang. Apa yang akan terjadi di masa depan adalah urusan lain. Malam ini, mereka harus berteman. Tuan, serahkan tawanan ini pada kami, kata Ye Fuchen lembut, mereka semua orang menyedihkan. Aku akan membiarkan mereka menentukan pilihan mereka sendiri. Mereka yang ingin pulang atau pergi ke tempat lain akan menerima biaya perjalanan. Mereka yang bersedia mengikutiku ke Yejiazuang akan diperlakukan seperti keluargaku sendiri. Oke, Su Tang tersenyum. Tak ada gunanya ia memiliki tawanan-tawanan ini. Lagi pula, Sue Yi memang tidak menginginkan sepeser pun seperti yang dijanjikannya di awal. Ia hanya memperhatikan dengan acuh tak acuh saat tas dan paket-paket dimasukkan ke dalam kereta. Jika ia tidak memberi mereka sedikit pun, rasanya seperti diintimidasi. Ye Fuchen meminta tawanan perempuan, dan memang itulah yang ia inginkan. Terima kasih, kata Ye Fuchen, lalu perlahan berjalan ke samping. Selir Mei telah terbangun dan menggigil di sudut ruangan. Ia tidak tahu apa yang terjadi ketika ia tak sadarkan diri. Ia hanya tahu bahwa pembuluh darah spiritual di tubuhnya tersumbat, energi spiritualnya stagnan, dan mustahil untuk bersirkulasi sama sekali. Ia menjadi orang yang sama sekali tak berguna. Selain itu, melihat kekacauan di tempat kejadian dan situasi menyedihkan para saudarinya, ia menjadi semakin takut. Bangun dan ikuti aku. Ye Fuchen mengulurkan tangannya ke selir Mei. Itu tidak akan berhasil,
kata Sutang perlahan, dia milikku. Ye Fuchen tertegun sejenak, matanya terangkat, dia tampak sedikit kesal, lalu berbalik dan berkata, Tuan. Naik turun, teriak Sui Yi. Ye Fuchen terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan kembali perlahan. Ketika rombongan kereta terakhir memasuki Istana Baihua, hari sudah fajar, dan sebagian besar barang-barang di Istana Baihua telah dipindahkan. Orang-orang dari kuil Zushen bahkan telah memindahkan meja, kursi, bangku, set teh dan anggur, Tidak ada yang tersisa untuk dibawa, jadi tentu saja kereta-kereta itu tidak bisa dikembalikan dalam keadaan kosong, jadi mereka harus mengisinya dengan berbagai macam barang lain-lain. Dua prajurit keluar sambil membawa sebuah kursi aneh. Kursi itu miring seperti kursi malas, dengan 7 atau 8 belenggu di bagian atas dan bawah, dan pegangannya terbagi menjadi beberapa lapisan. Ketika mereka meletakkan kursi itu di tanah, salah satu prajurit penasaran dan duduk di atasnya, memainkan belenggu di kedua sisinya dengan tangannya. Ekspresi Sui Yi dan Ye Fuchen berubah aneh. Sutang mengenakan topeng, tetapi ia hampir tertawa terbahak-bahak. Wanita tua itu cukup berpengetahuan dan menghampiri prajurit itu, menamparkan wajahnya, sambil berteriak, apa yang kau lakukan dengan benda ini? Buang saja. Apa itu? Tanya Wen Xiang. Ia merasa kemarahan wanita tua itu agak tak terjelaskan. Itu kursi penyiksaan, digunakan untuk menyiksa orang yang telah berbuat salah. Sutang berkata omong kosong, tetapi sebenarnya itu 100% kursi hehuan. Kursi penyiksaan. Wen Xiang mulai tertarik. Kebetulan saya berencana membuka ruang penyiksaan baru dalam beberapa hari ke depan. Prajurit yang babak belur itu bangkit dengan lesu dan hendak melempar kursi itu bersama rekan-rekannya. Tiba-tiba, Wen Xiang berkata, bawa kursi itu kembali. Aku bisa menggunakannya. Wanita tua itu memandang Sutang, lalu Wen Xiang, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa pria ini menyukai lagu semacam ini. Dia tersenyum dan memerintahkan para prajurit untuk mengangkat kursi dan meletakkannya di kereta. Sutang sedikit tercengang. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi siapa sangka Wen Xiang akan menganggapnya serius. Ketika dia akhirnya mengerti apa yang terjadi hari ini, dia pasti akan sangat marah. Kita telah menghasilkan banyak uang, kata Wen Xiang sambil tersenyum. Sutang duduk di dahan pohon, sementara Wen Xiang duduk di pelukan Sutang. Sosok mereka berdua tersembunyi rapat di balik dahan dan dedaunan yang lebat. Sulit menemukan mereka dari langit maupun dari tanah. Tentu saja, mereka tidak bisa melihat keluar, tetapi dengan keberadaan si kecil di dekatnya, mereka dapat mendeteksi gerakan sekecil apapun dalam radius beberapa mil untuk pertama kalinya. Saat fajar menyingsing, mereka berpisah dengan Sui Yi dan Ye Fuchen, tetapi Sutang lebih berhati-hati dan menyuruh Wen Xiang untuk membawa orang-orang itu pergi terlebih dahulu, sementara ia tetap tinggal untuk melindungi mereka yang mundur. Konvoi yang terdiri dari begitu banyak kereta pasti akan meninggalkan banyak jejak yang tak tersamarkan, dan ia khawatir situasi akan berkembang sedemikian rupa sehingga merugikan Wen Xiang. Wen Xiang meminta wanita tua itu untuk membawa orang-orang dari kuil Zushen pergi, dan dia ingin tinggal bersama Sutang. Wen Xiang sangat teliti dan kejam. Ia baru setahun berhubungan dengan orang-orang di kuil Zushen, tetapi ia memiliki otoritas absolut. Setidaknya orang-orang di kuil Zushen di daerah ini mengikuti jejaknya. Namun, usianya baru awal 20-an, dan ia memiliki perasaan kewanitaannya sendiri. Dulu, karena ia ingin melakukan hal-hal besar dan karena beban yang terlalu berat, ia harus mengendalikan diri dengan ketat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih menyimpan kerinduan, kelelahan, ketakutan, dan keinginan untuk kebahagiaan yang damai. Terlebih lagi, Wen Xiang menjalani setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhir hidupnya. Ia tidak tahu kapan bencana akan tiba-tiba datang, dan setelah itu, tidak akan ada lagi. Ya, aku menghasilkan banyak uang, jawab Sutangman. Kenapa kamu begitu linglung? Tanya Wen Xiang genit, lalu melingkarkan lengannya di leher Sutang. Kuharap mereka tidak datang, kata Sutang, setidaknya aku sangat menyukai Ye Fuchen. Ye Fuchen itu orang mesum yang terkenal, kata Wen Xiang, jadi, kamu juga bukan orang baik. Sutang tersenyum, tetapi tidak menjawab. Bagi seorang pria, ini adalah topik yang tidak seharusnya dibahas secara mendalam. Sekalipun kita tidak melakukan apa-apa sekarang, uang ini akan cukup untuk kita gunakan selama lebih dari 10 tahun. Wen Xiang bertanya dengan penuh minat jika kamu punya uang tak terbatas, apa yang paling ingin kamu lakukan? Kalau aku, Sutang berpikir sejenak beli sebidang tanah yang luas, bangun gedung tertinggi, lalu nikahi 100 istri. Oh, dan aku juga butuh tempat tidur terbesar yang bisa. Lebih dari 100, tanya Wen Xiang sambil tersenyum. Ujung jarinya dengan lembut mengangkat ikat pinggang Sutang, dan tangan kecilnya terulur masuk. Kurang sedikit, ya, kata Sutang serius, hampir cukup. Kalau lebih,
Aku khawatir aku takkan sanggup. Tangan Wen Xiang sudah menggenggamnya dan mengelusnya dengan lembut. Su Tang menghela napas lega lalu berkata dengan serius, jangan ribut. Sekarang bukan waktunya. Kapan? Tanya Wen Xiang dengan suara serak, Tuan Su, Anda terlalu banyak berpikir. Saya menggunakan tangan kiri saya. Wajah Su Tang membeku, dan ereksi yang ditimbulkan Wen Xiang langsung melunak. Ia sangat waspada terhadap aura mematikan Wen Xiang, bukan karena khawatir Wen Xiang akan sengaja menyakitinya, melainkan karena adanya penghalang psikologis. Misalnya, ketika sepasang kekasih sedang bermain-main, gadis itu akan menggunakan pisau untuk menunjuk sesuatu, meskipun tahu ia tidak akan benar-benar memotongnya, tetapi tetap saja merasa sedikit takut. Terlebih lagi, energi kematian jauh lebih kuat daripada pisau. Ia telah menyaksikan Wen Xiang beraksi lebih dari sekali. Hanya dengan satu pukulan ringan, telapak tangan lawan akan langsung layu dan kaku, seperti kayu lapuk yang dihantam angin dan hujan. Jika Wen Xiang secara tidak sengaja melepaskan energi kematian, ia khawatir ia tidak akan pernah pulih. Kamu sangat pemalu, kata Wen Xiang sambil tersenyum. Su Tang sedikit kesal, lalu mengangkat tangannya dan mencengkeram dada Wen Xiang. Saat itu, ia mengerutkan kening dan menoleh ke kejauhan. Apakah itu benar-benar datang? Wen Xiang langsung bereaksi. Su Tang mengangguk bersembunyi di sini dan jangan bergerak. Apakah akan ada bahaya? Tidak, bisik Su Tang, aku akan keluar dan menakuti mereka, dan semuanya akan baik-baik saja. Setelah selesai berbicara, sepotong logam perlahan terbentuk di wajah Su Tang. Su Tang tersenyum dan berkata, dulu aku berpikir bahwa ketika kita bertemu lawan, atau seseorang yang sulit dibedakan kawan dari lawan, kita harus selalu menunjukkan pisau dan bertarung untuk mengintimidasi mereka dan membuat mereka menyerah pada niat jahat mereka. Tapi ketika aku bertemu orang tua itu, aku menyadari bahwa tidak perlu sampai sejauh itu. Ada ilmu untuk menakut-nakuti orang. Siapa yang kau bicarakan? Tanya Wen Xiang dengan heran. Nama belakangnya Gu, kata Su Tang, pusaran hitam berkumpul di belakangnya. Aku sudah bersamanya beberapa hari, tapi aku belum pernah melihatnya bertarung dengan siapapun. Kurasa, dia mirip dengan selir Mei, tapi jauh lebih pintar dan tahu cara menyembunyikan kelemahannya. Dia selalu memancarkan aura tenang dan penguasaan yang tenang, yang telah menipu banyak orang. Bahkan aku pun tertipu pada awalnya. Kamu tidak mau mempelajari hal-hal yang baik, tapi malah mempelajari trik-trik licik ini. Wen Xiang terkekeh. Saat itu, Su Wei dan Ye Fuchen sedang berjalan-jalan di hutan dengan tenang. Mereka berdua menahan napas, tetapi hal itu tidak berpengaruh pada Su Tang. Selama ada rumput dan tumbuhan di sekitar mereka, si kecil itu bisa merasakan kehadiran mereka. Setelah meninggalkan istana Baihua, terjadi perselisihan antara Su Wei dan Ye Fuchen tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki banyak sebab dan akibat, dan satu hal mengarah ke hal lainnya. Su Tang tahu bahwa Su Wei dan Ye Fuchen berencana untuk mengambil alih istana Baihua, jadi ia membawa Wen Xiang bersamanya untuk memanfaatkan situasi tersebut. Faktanya, hal yang sama terjadi pada Su Wei. Ia menerima kabar terbaru bahwa konflik yang sangat serius telah terjadi di antara beberapa leluhur besar di Yunsuais. Leluhur tersembunyi terbasmi, leluhur sulit meninggal, dan beberapa leluhur besar lainnya terluka parah. Salah satunya adalah Xuan Yuan Shengxi. Ia telah melarikan diri dari kota Hongye dan bergegas kembali ke istana Baihua. Dua leluhur besar lainnya mendengar berita itu dan memutuskan untuk bergabung untuk menghentikan Xuan Yuan Shengxi. Itulah sebabnya Su Wei datang menemui Ye Fuchen, siap menghancurkan sarang Xuan Yuan Shengxi. Ia tahu bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan antar leluhur, tetapi ia telah menyimpan dendam di hatinya selama lebih dari 10 tahun dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi ia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Oleh karena itu, Su Wei tidak terlalu tertarik dengan harta karun istana Baihua. Apa yang dibawa oleh Xuan Yuan Shengxi adalah harta karun yang sesungguhnya tak ternilai harganya. Barang-barang di istana Baihua hanyalah mainan untuk membahagiakan orang biasa. Su Wei memiliki standar yang sangat tinggi. Su Wei bersiap untuk menghadang Xuan Yuan Shengxi. Ia sudah terluka parah, dan peluangnya untuk lolos dari kepungan kedua leluhur agung sangat tipis, tetapi bukan berarti mustahil, karena Xuan Yuan Shengxi dikenal karena kelincahannya. Jika ia benar-benar beruntung dan tertangkap basah, keuntungannya pasti akan sangat besar. Namun, Ye Fuchen lebih mengkhawatirkan Wen Xiang dan yang lainnya. Kereta itu datang dari kota Feilu dan sedang menuju ke sana, jadi wajar saja ia merasa gelisah. Ye Jiazuang hanya berjarak 100 mil dari kota Feilu. Apakah anisasi misterius ini berasal dari luar, ataukah kekuatan lokal di kota Feilu? Ia tidak bisa tidur atau makan tanpa menyelidikinya lebih dalam. Pada akhirnya, Ye Fuchen memenangkan pertarungan, dan Su Wei harus menemaninya terlebih dahulu. Ketika mereka sampai di tikungan,
Ye Fuchen menyingkirkan dahan-dahan dan melihat ke bawah. Jalan di bawah dipenuhi jejak kaki kuda, jejak roda, rumput berserakan, kotoran kuda, del. Mereka tidak perlu mengikutinya dari dekat, asalkan mereka berjalan perlahan di sepanjang jejak tersebut, cepat atau lambat mereka akan tahu kemana kereta-kereta itu pergi. Mereka berbelok ke jalan lain. Ye Fuchen mengerutkan kening. Aneh, bukankah mereka menuju kota Feilu? Sui Yi tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum kecut. Ye Fuchen tidak peduli dan maju beberapa langkah. Kemudian, melihat Sui Yi masih berdiri di sana, ia berbalik dan berkata, ayolah, kenapa kau berdiri di sana? Sui Yi melihat ke kanan, dan Ye Fuchen juga melihat ke arah Sui Yi. Sebuah pusaran hitam perlahan melayang ke arah ini. Setelah mengantar kalian pergi ribuan mil jauhnya, akhirnya kita harus mengucapkan selamat tinggal. Kalian berdua, tetaplah di sini. Suara Sutang terdengar. Ekspresi Ye Fuchen langsung berubah bingung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mereka sengaja menunda perjalanan hampir 3 jam. Bagaimana mungkin mereka masih bisa ditemukan? Sui Yi menatap Ye Fuchen. Ia menunggu Ye Fuchen mengambil keputusan. Jika bocah ini benar-benar ingin melawannya, ia tak punya pilihan selain menemaninya karena mereka bersaudara. Ye Fuchen ragu-ragu. Ia tahu bahwa pilihan yang ia buat sekarang tidak hanya akan menentukan hidup dan matinya dirinya dan Sui Yi, tetapi juga masa depan Ye Jiazuang. Saat itu, hutan lebat itu tampak hidup. Pepohonan yang tak terhitung jumlahnya bergoyang pelan, dan sulur-sulur tebal bergerak di antara dahan dan dedaunan, berkumpul di sisi ini seperti sekelompok besar ular. Benar saja, ada orang lain. Sui Yi dan Ye Fuchen saling berpandangan. Meskipun mereka kini bertatap muka, mereka tetap tidak bisa merasakan napas Sutang, sementara napas Xiao Bitian sangat jelas. Pusaran yang mengelilingi Sutang dipenuhi roh-roh jahat, seolah-olah ada ribuan ibel yang berputar-putar di dalamnya. Aura si kecil begitu murni, memberi orang rasa vitalitas. Kalian berdua, kita teman, bukan musuh. Buat apa repot-repot? Sutang mendesah, 3 tahun lalu, aku mendapat kehormatan bertemu senior Sui Jiu dan mendapat bimbingan darinya. Aku tak akan pernah melupakan kebaikan sebesar itu. 3 tahun yang lalu, Sui Yi terharu kalau begitu, kau juga pernah melihat tahta suci Helan. Tentu saja, suara Sutang dipenuhi penyesalan. Kesalahan terbesar yang pernah kubuat dalam hidupku adalah memperlakukan Helan Shengzuo seperti gadis tetangga dan bahkan mendekatinya untuk memulai obrolan ringan. Mata Ye Fuchen melotot mendengar ini. Dia belum pernah melihat orang sesombong itu. Memperlakukan Helan Shengzuo seperti gadis tetangga. Dan bahkan mendekatinya untuk mengobrol. Itu konyol. Sui Yi tersentuh lagi. Dia juga pernah melihat Helan Shengzuo, dan dia juga menganggap Helan Shengzuo sebagai gadis kecil tanpa masalah. Baru setelah seseorang mengisyaratkan hal itu, dia menyadarinya dan berkeringat dingin. Orang yang mengatakan itu pasti pernah melihat Helan Shengzuo. Tuan, sepertinya Anda salah paham, kata Sui Yi, saya ada janji dengan seorang teman dan saya harus pergi ke kota Feilu untuk menemuinya, jadi. Mau ke kota Feilu? Tanya Sutang sambil tersenyum, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Maafkan aku, kalian berdua. Ye Fuchen menatap Sui Yi dengan heran. Ia tahu bahwa pengetahuan Sui Yi jauh melebihi pengetahuannya sendiri. Di saat kritis ini, ia hanya bisa menyetujui pilihan Sui Yi. Sutang perlahan mundur ke dalam hutan. Sui Yi dan Ye Fuchen terpaksa melompat dari batu dan berjalan ke jalan utama. Mereka tidak punya cara untuk terus mengikutinya, kalau tidak, konflik pasti akan pecah. Semakin jauh mereka pergi, semakin kecil konvoi itu. Sutang memperhatikan bahwa dari waktu ke waktu beberapa gerbong meninggalkan rombongan utama dan berbelok ke jalan samping. Saat malam tiba, hanya tersisa selusin gerbong, dan tidak ada yang tahu kemana gerbong lainnya pergi. Sutang terlalu malas untuk bertanya. Wen Xiang begitu mahir memecah-mecah semuanya menjadi beberapa bagian sehingga ia pikir ia sudah membuat rencana yang komprehensif. Lagi pula, barang-barang paling berharga ada di dalam selusin kereta ini. Wen Xiang memerintahkan konvoi untuk berhenti dan beristirahat. Konvoi baru memulai kembali perjalanannya pada paruh kedua malam itu. Setengah jam kemudian, sebuah desa kecil muncul di depan konvoi. Dilihat dari ukurannya, desa itu beberapa kali lebih besar daripada Xiaolinbao milik Sutang. Kecuali benteng bagian dalam di pusat desa, tidak ada lampu di rumah-rumah lain dan tidak ada gonggongan guk-guk. Gerbang benteng terbuka lebar, dan seorang pria parubaya keluar bersama para pelayannya. Sutang melihat sekelilingnya dan merasakan firasat aneh dia kembali ke pedesaan. Para petani yang bekerja keras di ladang tidak mampu menyalakan lampu minyak karena gizi mereka kurang baik dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berlatih kultivasi spiritual. Kebanyakan dari mereka menderita rabun senja. Hal yang sama terjadi di Xiaolinbao. Orang-orang akan selesai bekerja saat senja, pulang,
makan, mengerjakan beberapa pekerjaan rumah, lalu tidur lebih awal. Jika mereka benar-benar harus bekerja di malam hari, mereka hanya bisa pergi ke benteng bagian dalam untuk meminjam lampu. Zuer dan Keer sangat murah hati dan selalu memenuhi permintaan. Tampaknya kastil bagian dalam ini adalah markas rahasia kuil Zushen. Wanita tua itu mengarahkan orang-orang untuk menurunkan barang-barang dari mobil, sementara Wen Xiang berjalan ke samping bersama penguasa kastil paruh baya dan berbicara dengan suara rendah. Su Tang merasa bosan dan berjalan-jalan di sekitar benteng beberapa kali. Tiba-tiba, ia teringat selir Mei. Ia menghentikan beberapa orang dari kuil Zushen dan bertanya tentang kediaman selir Mei. Kemudian ia berjalan ke arah yang mereka tunjuk. Beberapa prajurit berdiri di depan kamar selir Mei. Ketika mereka melihat Su Tang datang, mereka sangat familiar dengan kostum sihirnya, jadi mereka segera memberi jalan kepada kedua belah pihak dengan hormat. Su Tang mendorong pintu dan masuk. Selir Mei sedang berbaring di tempat tidur. Ia terkejut ketika mendengar pintu terbuka. Ketika ia melihat Su Tang yang datang, ia perlahan menundukkan kepalanya. Su Tang melihat dengan jelas bahwa mata Mei Fei sedikit merah dan bengkak, dengan air mata masih menggenang di sudut-sudutnya. Jelas sekali ia baru saja menangis. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Apakah wanita ini benar-benar seorang Grandmaster? Ia sungguh tak berkualifikasi. Bagaimana mungkin keyakinan dan tekad seorang kultivator bisa hancur begitu mudah? Mungkin wanita ini selalu hidup di bawah naungan Xuan Yuan Shengxi, tak pernah merasakan angin dan hujan, juga tak pernah ditempa oleh darah dan api, sehingga kemunduran sekecil apapun telah mengembalikannya sepenuhnya ke wujud aslinya. Su Tang duduk di kursi, memikirkan bagaimana memulainya, lalu berkata, "Bagaimana lukamu?" Beberapa hari terakhir ini, Wen Xiang telah merawat Mei Fei beberapa kali. Su Tang tahu bahwa lukanya sudah lama sembuh. Ia bertanya tentang lukanya hanya untuk menenangkan Mei Fei. "Sudah sembuh sekarang," kata Mei Fei lembut, "terima kasih, guru, atas perhatianmu." "Kau panggil aku apa?" Su Tang tercengang. "Tuan, Tuan." Selir Mei sedikit gugup. Mentalitas budak seperti itu. Su Tang berkata, "Panggil aku Tuan mulai sekarang." "Baik, Tuan." Selir Mei menjawab dengan cepat. Su Tang tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Itu cuma masalah alamat, tak perlu dipikirkan panjang lebar, panggil saja dia sesuka hatinya. Ia berhenti sejenak dan bertanya, "Berapa umurmu saat mulai berlatih?" 10 tahun, kata Selir Mei. "Berapa umurmu sekarang?" tanya Su Tang. 22. Dia menjadi Grandmaster hanya dalam 12 tahun, kemajuannya cukup pesat. Su Tang sangat terkejut. Wen Xiang memang jenius, begitu pula si Xiaoru. Wen Xiang baru saja menjadi Grandmaster, sementara si Xiaoru bahkan belum mencapai Grandmaster. Meskipun Selir Mei sangat disayangi oleh Xuan Yuan Shengxi dan semua sumber daya menara Baihua diarahkan kepadanya, kecepatan ini tetap mengejutkan. Lagi pula, bisakah sumber daya saja menyebabkan kesenjangan sebesar itu? Selir Mei menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. "Berapa umurmu saat pergi ke istana Baihua?" Su Tang bertanya lagi. 10 tahun. Dengan kata lain, kamu baru mulai berlatih setelah tiba di istana Baihua. Ya, guru. Nama ini cukup unik. Su Tang menghela napas. "Siapa yang mengajarimu teknik cambuk?" "Saya mempelajarinya sendiri dari fragmen-fragmen dalam koleksi Sang Guru," jawab Mei Fei, "dan Sang Guru sering memberi saya bimbingan." Percakapan itu sangat membingungkan. Su Tang terdiam sesaat. Tuan, sudah malam, tidurlah," bisik Mei Fei, lalu mengangkat tangannya untuk melepas celana dalamnya. Su Tang bisa saja membasminya, jadi mengapa dia membiarkannya hidup? Mei Fei tahu betul hal itu dan sudah mempersiapkan diri secara mental. "Pakai saja," kata Su Tang pelan. "Jika Wen Xiang masuk saat ini, dia pasti akan terdiam." Mei Fei tertegun, lalu mengenakan pakaian dalamnya lagi, dan meringkuk di kaki tempat tidur, tampak sedih, seperti istri muda yang telah diganggu. "Si kecil," kata Su Tang, "keluarlah." Si kecil merangkak keluar dari kerah Su Tang, mengepakkan sayapnya, mendarat di atas meja, dan menatap Mei Fei dengan rasa ingin tahu. Otak kecilnya tak habis pikir bagaimana orang sekuat dulu bisa menjadi seperti ini. Kelucuan si kecil memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi kebanyakan gadis, dan Mei Fei pun tak terkecuali. Ketika melihat si kecil, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, matanya terbelalak, dan ia menjauhkan diri dari tempat tidur, seolah ingin mendekat untuk melihatnya lebih dekat, tetapi ia tak berani. "Ajari dia kemampuan cambukmu, lalu aku akan mendetoksifikasi tubuhmu dan membiarkanmu pergi," kata Su Tang lembut. "Apa?" Mei Fei tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Benarkah?" "Tentu saja benar," kata Su Tang. "Tapi, kemampuan spiritualku hanya bisa dilepaskan dengan cambuk pembuluh darah naga."
Tidak perlu rahasia spiritual. Kau hanya perlu mengajarkan beberapa keterampilan dasar dan metode latihan, kata Su Tang. Little Bit terbang sambil memegang Wuhua Juding dan duduk di spray, menjilati pil sambil menatap Mei Fei. Mei Fei juga menatap Little Bit, matanya tidak berkedip. Setelah beberapa saat, Little Bit tidak dapat menahan diri untuk berteriak, ajari aku. Mei Fei terbangun seolah-olah dari mimpi, lalu merenung sejenak, seolah teringat sesuatu. Teknik cambuk panjang ini dapat diringkas dalam dua kata. Pertama, spiritualitas. Cambukmu harus mengembangkan spiritualitasnya sendiri, agar dapat digunakan semudah lenganmu. Si kecil mendengarkan dengan saksama. Sejujurnya, ia tidak terlalu mengerti, tetapi itu tidak masalah, karena Su Tang ada di sana untuk membantunya mengerti. Suatu hari nanti, jika kau bisa menumpuk 10 koin emas dan dengan mudah menjatuhkan salah satunya dengan cambuk, itu akan dianggap hampir tidak cukup. Mei Fei melanjutkan, hal terpenting dalam keterampilan mencambuk adalah perubahan. Cambuk yang panjang seharusnya seperti Anupria, lentur dan keras, maju dan mundur. Namun, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Su Tang sangat kesal mendengar ini. Apakah begini caramu mengajar anak-anakmu? Si kecil kebingungan dan bertanya, apa sih benda yang dimiliki laki-laki itu? Mei Fei merasa dilema, dewa mengasihaninya karena ia telah diculik ke istana Baihua sejak kecil dan tak pernah pergi. Hal-hal yang ia lihat sangat terbatas. Ia bisa saja membandingkan Anupria dengan cambuk, tetapi jika ia ingin menggunakan metafora yang lebih mendalam, ia tak akan menemukan referensi apapun. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan suara Wen Xiang muncul di pintu, menatap Su Tang sambil tersenyum. Apakah ada yang salah? Tanya Su Tang. Ya, Wen Xiang mengangguk. Su Tang berdiri dan berjalan keluar. Setelah beberapa langkah, ia merasa sedikit khawatir dan berbalik untuk berkata, hati-hati dan jangan bicara omong kosong. Selir Mei merasa bingung, tetapi dia bisa merasakan ketidaksenangan Su Tang dan mengangguk setuju. Su Tang meninggalkan ruangan, tanpa menyadari bahwa Mei Fei sama sekali tidak mengerti maksudnya. Setiap orang di dunia ini, melalui kontak dan interaksi dengan dunia luar, mengembangkan ideologi. Misalnya, seorang gadis yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di rumah bordil mungkin percaya bahwa menjual tubuhnya demi uang adalah hal yang wajar dan tidak perlu malu. Tinggal di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi kesucian, bahkan seorang pria yang tak sengaja menyentuh tangannya akan dianggap sebagai penghinaan yang mendalam, yang memaksanya untuk basmi diri. Bagi Mei Fei, membicarakan topik semacam itu sudah biasa. Karena orang di depannya adalah peri kecil, ia sangat berhati-hati dengan nada bicaranya. Kalau lawan bicaranya perempuan lain, ia akan bicara lebih dalam dan menyeluruh. Tahukah Anda, ia pernah bertukar pengalaman dan berdiskusi dengan saudara perempuannya, dan ia tidak merasakan apa-apa, apalagi ini. Ada apa? Tanda tanya. Su Tang merasa tatapan Wen Xiang agak aneh. Kau, Wen Xiang mendesah, tak berdaya, aku tahu kau akan mencium baunya dan menyelinap ke sini. Kamu makin cemburu. Su Tang juga tak berdaya, aku cuma mau dia kenal Xiao Budian dulu. Ceritain dong, ada apa? Mendengar Su Tang mengeluh tentang kecemburuannya, Wen Xiang tertegun sejenak, lalu dengan sendirinya mengganti topik pembicaraan, tidak bisakah kau memurnikan senjata spiritual? Kita menemukan banyak senjata spiritual kali ini. Kau bisa memilih beberapa dulu. Baiklah, ayo pergi. Su Tang menjadi tertarik. Dipandu oleh Wen Xiang, Su Tang tiba di ruang bawah tanah kastil bagian dalam. Ruang bawah tanah itu luasnya lebih dari 200 meter persegi, dan berbagai macam senjata spiritual tertumpuk di dalamnya. Hanya ada beberapa meja, dan tidak ada ruang untuk itu, sehingga mereka hanya bisa ditumpuk secara acak. Pedang, pisau, dan senjata api adalah senjata utama dalam dunia kultivasi. Jika semua senjata spiritual di dunia dibagi menjadi 100 bagian, pedang pasti akan mencakup lebih dari 70%, sementara pisau dan senjata api dapat mencakup 10%, busur dan panah dapat mencakup 5%, dan gabungan senjata spiritual lainnya hanya 15%. Ada banyak alasan mengapa pedang menjadi populer di kalangan umum. Terlebih lagi, banyak ahli tempa yang rela menempa pedang panjang untuk kepentingan pribadi dan enggan menempa senjata lain. Karena banyak orang menggunakannya, pedang-pedang tersebut tentu saja dapat dijual dengan harga yang tinggi. Menempa senjata lain bahkan mungkin tidak akan menutup biaya produksinya. Su Tang memperkirakan ada sekitar 300 pedang panjang dari berbagai jenis. Ia berjalan mendekat dan mengambil 2 pedang panjang secara acak. Su Tang sangat cepat dalam memeriksa senjata spiritual dan jarang membuat kesalahan kecuali jika senjata spiritual tersebut rusak parah. Lagi pula, kesadaran ilahinya terintegrasi dengan kecerdasan buatan yang paling kuat. Ia hanya perlu melepaskan sedikit energi spiritual untuk mengujinya, dan semua jenis data akan diumpan balik ke otaknya. Ada banyak pedang panjang yang mengandung urat spiritual yang sangat dalam,
Tetapi dibandingkan dengan pedang Taiso, terdapat perbedaan yang besar, sehingga Su Tang tidak terlalu tertarik. Kecuali jika senjata spiritual tersebut memiliki efek yang sangat unik, ia akan berhenti dan mempertimbangkannya. Sesaat kemudian, Su Tang berhenti di depan meja dan mengambil sebuah benda perak seukuran telapak tangan, yang agak mirip pakaian hewan peliharaan. Ia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tetapi benda itu sangat halus dan lembut. Su Tang menariknya dengan kedua tangan, dan benda itu elastis seperti karet, dan mengandung fluktuasi spiritual yang kuat. Su Tang merasa sedikit tergoda, lalu ia teringat sesuatu, mengambil pedang panjang dari samping, dan menikamnya. Pedang itu melesat sangat cepat, dan pakaian kecil itu tiba-tiba berkibar. Su Tang menusuknya beberapa kali berturut-turut, dan mengamatinya sejenak. Tidak ada kerusakan sama sekali. Su Tang hanya meletakkan pakaian kecil itu di lengannya, menusuknya beberapa kali dengan pedang, lalu menebasnya beberapa kali. Tentu saja, kekuatannya sangat ringan. Dia tidak bisa membiarkannya lolos apapun yang terjadi. Bagus sekali, Su Tang mengangguk. Ambil saja jika kamu suka. Wen Xiang tersenyum. Ini untukmu. Pakailah di dalam mulai sekarang. Su Tang menyerahkan pakaian kecil itu kepada Wen Xiang. Meskipun tidak bisa menangkal kerusakan energi, pakaian ini bisa menangkal benda tajam dan menyelamatkan nyawamu di saat kritis. Sang penguasa kastil berdiri di samping dan menyaksikan dalam diam. Semua orang menginginkan senjata spiritual semacam ini, tetapi ia memahami identitasnya sendiri. Melihat Su Tang memikirkannya terlebih dahulu saat memilih senjata spiritual, Wen Xiang tak dapat menahan senyum manisnya dan mengambil pakaian kecil itu. Su Tang memusatkan perhatiannya pada senjata spiritual pertahanan. 2 set perlengkapan sihir, pedang Taiso, dan busur tangisan malam, tidak dapat dipindahkan, tetapi 3 jiwa spiritual lainnya dapat diganti. Namun, yang mengganggunya adalah setelah dipelihara oleh energi spiritualnya sendiri, ketiga jiwa spiritual tersebut telah ditingkatkan. Ketika pertama kali mendapatkannya, mereka jelas tidak sebaik senjata spiritual di depannya, tetapi sekarang mereka hampir sama. Su Tang tiba-tiba melihat sekilas kotak hitam dan berbalik bertanya pada Wen Xiang, apa isinya? Ini barang rongsokan tak berguna. Wen Xiang tersenyum getir. Xuan Yuan Shengxi menyembunyikan kotak ini di bagian terdalam ruang rahasia di bawah. Kupikir itu barang berharga, tapi ketika kubuka, ternyata itu bola kristal. Tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali. Hati Su Tang tergerak. Ia agak alergi dengan kata ini. Ia ingat saat pertama kali menerima topeng itu, ia mengira itu hanya barang rongsokan. Sekarang ia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah seperangkat baju Siraibel. Terlebih lagi, Xuan Yuan Shengxi menyembunyikan kotak itu dengan sangat rahasia, ia punya cukup alasan untuk membukanya dan melihatnya. Su Tang berjalan mendekat dan mengambil kotak itu. Kunci di luarnya rusak. Ia membuka tutupnya dan menemukan sesuatu seukuran bola sepak di dalamnya. Benda itu benar-benar transparan dan sepertinya terbuat dari kristal atau kaca. Su Tang meraih bola kristal di tangannya dan mengocoknya beberapa kali. Seperti yang dikatakan Wen Xiang, tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual. Sungguh sia-sia. Memang kain perca. Su Tang mendesah. Ia agak enggan menyerah, jadi ia memasukkan energi spiritualnya ke dalam bola kristal dan meraba-raba sedikit demi sedikit. Sebenarnya ada semacam hambatan di dalam bola kristal, yang menghambat eksplorasi Su Tang, yang membuatnya semakin tertarik. Kebuntuan itu berlangsung selama beberapa menit. Karena ia terlalu fokus, pusaran hitam yang mengembun menjadi jubah perlahan menyebar dan melayang di ruang bawah tanah. Beberapa gumpalan siklon menghantam bola kristal. Su Tang hanya merasakan sebuah ledakan di kepalanya, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di otaknya. Sebuah gunung yang tinggi, sesosok berdiri dengan tenang di puncak gunung, ia mengenakan topeng emas di wajahnya, dan jubah di belakangnya tak terbatas, menutupi langit dan bumi. Dunia menjadi sangat jelas saat itu. Di depan sosok itu, ada sinar matahari, angin musim semi, kicau burung, dan aroma bunga. Di balik sosok itu, semuanya tertutup kegelapan. Dia memisahkan hitam dan putih, dan dia mendominasi hidup dan mati. Seorang lelaki tua jangkung datang menembak dari kejauhan, dengan 4 bola yang memancarkan cahaya terang berputar di sekelilingnya. Kedua sisi masih sangat berjauhan, artinya, di mata pihak lawan, semuanya hanyalah titik-titik hitam kecil. Lelaki tua itu tiba-tiba melemparkan bola bercahaya dengan sekuat tenaga. Bola itu terbang ke udara, meninggalkan awan gas yang meledak. Kemudian, bola itu terbakar dan terbang jauh dalam sekejap. Bola itu telah mengembang hingga radius ratusan meter, dan suara siulan tumpulnya cukup untuk merobek langit dan bumi. Serangan ini bagaikan meteor jatuh dari langit. Belum lagi sosoknya yang sendirian, bahkan gunung di bawah kakinya pun mungkin akan hancur berkeping-keping. Sosok itu menghunus pedang panjangnya dan mengayunkannya ke depan dengan ringan.
Saat cahaya pedang muncul, pusaran air yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di ujung pedang. Pusaran air itu melesat begitu cepat dan ruang terdistorsi sedemikian rupa sehingga Su Tang berilusi bahwa ia telah menyerap seluruh dunia ke dalam ujung pedang. Boom, tubuh Su Tang bergetar hebat dan dia terbangun dari ilusi. Ada apa denganmu? Tanya Wen Xiang dengan heran. Tidak, tidak apa-apa. Suara Su Tang menjadi serak, lalu dia berkata, aku ingin bola kristal ini. Kau menginginkannya. Wen Xiang tertegun, lalu segera menyadari bahwa bola kristal yang ia pikirkan jelas bukan benda biasa. Ia menggigit bibirnya dan berkata dengan genit, kau bersikap picik padaku. Kalau kau menginginkannya, ambil saja. Bagaimana mungkin aku tidak memberikannya padamu? Mengapa aku bersikap picik? Anda baru saja mengatakan ini sampah, kata Wen Xiang. Kau mengatakannya, kan? Su Tang menggelengkan kepalanya awalnya, aku tidak melihatnya. Apakah senjata spiritual ini sangat kuat? Tanya Wen Xiang penasaran. Ini lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Su Tang menghela napas panjang. Ia mengerti bahwa sosok yang berdiri di puncak gunung itu adalah prajurit berbalut sihir dari generasi atau beberapa generasi sebelumnya. Pria tua jangkung itu mampu menghadapi prajurit berbalut sihir secara langsung, jadi kekuatannya pasti tidak terlalu buruk. Benda di tangannya yang tampak seperti bola kristal juga merupakan senjata spiritual tertinggi yang dapat menandingi prajurit berbalut sihir itu, tetapi, seharusnya telah dihancurkan oleh pedang prajurit berbalut sihir itu. Xuan Yuan Shengxi mungkin tahu asal-usul bola kristal itu, tetapi ia tidak punya cara untuk memperbaiki senjata spiritual itu, jadi ia hanya bisa mengumpulkannya. Sekarang, hal itu telah menjadi hal yang baik bagi Su Tang. Setelah mendapatkan harta karun ini, Su Tang tidak lagi terpikir untuk menjelajahi alat spiritual lainnya. Ia harus segera menyempurnakannya. Keuntungan terbesar dari pemurnian adalah ia dapat mengandalkan energi spiritualnya sendiri untuk memperbaikinya secara perlahan, yang tak tertandingi oleh ahli casting manapun. Aku akan mencari tempat yang tenang untuk mengatur napasku. Su Tang berkata Wen Xiang, pergi dan lihat si kecil. Si kecil akan tidur denganmu hari ini. Jangan biarkan aku mengganggunya. Tuan istana yang berdiri di samping tampak sedikit tertegun, karena kata-kata Su Tang sedikit bernada memerintah. Ya, saya mengerti. Wen Xiang berkata, Tuan Huang, apakah ada tempat yang lebih tenang di sini? Ya, kata sang penguasa istana buru-buru, ruang meditasiku ada di halaman belakang. Di sana sangat tenang. Kau yang memimpin jalan, kata Wen Xiang, ngomong-ngomong, tunggu sebentar, aku akan mencari Zhao Ziling dan memintanya untuk menjaga jalan ini untukmu. Penguasa istana diam-diam mendecak lidahnya. Lagi pula, Zhao Ziling adalah seorang master. Bagaimana mungkin dia melakukan pekerjaan seperti itu? Di ruang rahasia, Su Tang memejamkan mata, mengatur napas, dan memasuki kondisi konsentrasi. Pertama-tama, ia melarutkan roh pistol lunak itu dalam pikirannya, lalu mulai memurnikan bola kristal. Saat pikirannya mulai berpikir, tiba-tiba ia merasakan gelombang panas menerjangnya. Bola kristal di tangan Su Tang telah memerah, dan bahkan sedikit api pun terlihat. Zhao Ziling, yang berjaga di luar, juga melihat cahaya itu dan merasa sangat terkejut. Namun, dalam benaknya, kekuatan Su Tang tak terduga, dan wajar saja jika terjadi fenomena aneh setelah memasuki kondisi meditasi. Setiap kali Su Tang menarik napas dalam-dalam, bola kristal itu semakin redup. Namun, tak lama kemudian, cahaya api yang lebih kuat memancar keluar dari tengah bola kristal, menjaga bola kristal itu tetap terang, seolah takkan pernah padam. Su Tang telah berpengalaman hampir 10 kali dalam pemurnian. Ia sangat sabar dan menjaga ritme pernapasannya, tidak cemas maupun tidak sabar. 100 napas telah berlalu, 1000 napas telah berlalu. Pernapasan alami orang biasa hanya berlangsung beberapa detik, sementara pernapasan dalam Su Tang bisa mencapai 20 detik sekali. Semakin lama waktu bernapas, semakin kuat energi internalnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, api dalam bola kristal itu akhirnya padam, dan lambat laun, bola itu menjadi kabur. Dalam benak Su Tang, bayangan bola kristal samar-samar muncul di dalam jiwa. Jiwa yang hancur. Seperti dugaan Su Tang, bola kristal itu telah hancur. Ia tidak terburu-buru bangun, tetapi terus mengatur napasnya. Berdasarkan pengalamannya, jiwa yang tidak lengkap akan meningkat dengan sangat cepat, tetapi setelah levelnya dinaikkan, peningkatannya akan semakin lambat. Setelah 1000 napas berikutnya, Su Tang perlahan membuka matanya, dan roh bola kristal telah ditingkatkan ke tingkat 4. Kali ini hampir selesai, aku bisa berlatih perlahan nanti. Su Tang meregangkan tubuhnya, perlahan berdiri, dan mendorong pintu hingga terbuka. Zhao Ziling sedang berada di luar. Ketika melihat Su Tang keluar, ia langsung berkata dengan hormat, Tuan. Su Tang menatap langit sudah berapa hari? 2,5 hari, kata Zhao Ziling, ngomong-ngomong, Tuan,
Yang Mulia sudah menginstruksikan agar Anda segera pergi menemuinya jika Anda keluar dari kurungan. Di mana wewangiannya? Tanya Su Tang. Di aula depan. Su Tang melangkah maju dan melewati dua gerbang sudut. Ia kebetulan bertemu dengan penguasa istana bernama Huang. Ia menghentikannya dan menanyakan lokasi pasti aroma tersebut. Saat dia mendekati pintu, Su Tang mendengar suara-suara datang dari dalam. Bos, kita untung besar kali ini, kata Zhong Yiye. Ia tidak suka memanggil Wen Xiang yang mulia karena terdengar terlalu formal. Ya, tidak buruk, kata Wen Xiang. Jika semuanya terjual, mungkin nilainya ratusan ribu, kan? Tanya Zhong Yiye. Ratusan ribu. Ia hampir tertawa terbahak-bahak saat mencium aromanya. Zhong Yiye sama sekali tidak mengerti pasar di luar sana, juga tidak tahu apa arti koleksi leluhur yang hebat, tetapi wajahnya tetap serius. Apa tebakanku terlalu banyak atau terlalu sedikit? Tanya Zhong Yiye buru-buru. Tatapan Zhong Yiye membuat Wen Xiang merasa sedikit kasihan. Ia pun mengerti maksud Zhong Yiye dan mengangguk, hampir. Kamu selalu bisa mendapatkan 200 ribu atau 300 ribu. Begitukah? Zhong Yiye berhenti sejenak bos, berapa banyak yang bisa saya dapatkan? Kenapa kau tidak pernah berhenti? Tanya Wen Xiang dengan marah, apa kau ingin pergi begitu saja? Tidak. Zhong Yiye melambaikan tangannya berulang kali. Aku tidak punya tujuan kalau pergi dari sini, jadi kenapa aku harus pergi? Hanya saja, bos, aku harus jujur. Aku tumbuh besar di pegunungan dan hutan, dan aku terbiasa hidup bebas dan tanpa hambatan. Tiba-tiba aku berutang begitu banyak. Aku merasa tidak nyaman, dan aku hanya ingin melunasinya secepat mungkin. Oh, sepertinya kau masih sangat saleh. Wen Xiang berkata baiklah, kalau begitu mari kita hitung. Bagus. Kalau total harga jualnya 300 ribu, kami terpaksa memberikan 150 ribu kepada dermawanmu, kata Wen Xiang dengan nada serius. Tanpa dia mengirimkan pesan ini, kami tidak akan bisa merebut istana Baihua. Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Zhong Yiye setuju bahwa setengah dari uang itu harus diberikan kepada Su Tang. Lebih dari 20 saudara kita gugur dalam pertempuran kali ini. Kita membutuhkan setidaknya 20 ribu koin emas sebagai kompensasi, kata Wen Xiang. Total kita mengirim lebih dari 340 orang, katakanlah 300. Ini urusan hidup atau mati, 100 koin emas per orang terlalu sedikit. Bagaimana menurutmu? Ya, sedikit berkurang, kata Zhong Yiye sambil menahan sakit. 200 tidak banyak, 300 per orang saja tidak cukup. Wen Xiang berkata, 90 ribu lagi akan dipotong, jadi tinggal 40 ribu. Yiye, ada beberapa hal yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Bos, katakan saja apa yang Anda inginkan, kata Zhong Yiye. Kau hampir tidak membantu kami kali ini. Kau hanya berjalan bersama kami dengan tangan di belakang punggung. Beranikah kau menerima lebih banyak? Bos, bukan berarti kamu bisa menghitungnya seperti itu. Aku yang memegang kendali. Zhong Yiye sedikit cemas. Dengan aku dan ibu mertuaku di sini, kenapa kami butuh kau yang menjaga benteng? Tanya Wen Xiang, lalu melembutkan nadanya, lupakan saja. Mengingat kau pendatang baru, aku tidak bisa terlalu keras padamu. Kami masih punya 40 ribu tersisa, dan kebetulan kami punya 4 Grandmaster di sini. 10 ribu masing-masing, oke. Oke, Zhong Yiye menghela napas lega. Aku juga tidak mau uang. Bos, bukankah aku berutang 3 juta? Kurangi saja, aku masih berutang 2.900.000. Benarkah? Kata Wen Xiang, buku-buku yang kau hancurkan itu semuanya salinan unik. Totalnya aku habiskan 3,54 juta. Setelah dikurangi 10 ribu, seharusnya totalnya 3,53 juta. Bukankah kamu bilang lebih dari 3 juta? Bukankah 3.500.000 lebih dari 3 juta? Tanya Wen Xiang balik. Ini. Zhong Yiye terdiam. Lagi pula, kalau pinjam uang dari toko emas, selalu ada bunganya, kata Wen Xiang, dan suku bunganya sangat tinggi. Kalau pinjam 3 juta setahun, harus bayar minimal 4 juta. Padahal kita teman, aku rugi lebih dari 3 juta di tanganmu. Kamu seharusnya bayar bunga minimal 300 ribu setahun, kan? Dan bunga. Nada bicara Zhong Yiye berubah. Saudara-saudara, mari kita selesaikan masalah ini dengan jelas. Wen Xiang berkata, Yiye, aku tidak bilang. Kenapa wajahmu muram begitu? Itu lebih dari sekadar jelek, wajah Zhong Yiye berubah menjadi hijau, dan dia berdiri di sana dengan ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Tahukah kamu mengapa kami ingin membeli buku-buku langka itu? Tanya Wen Xiang. Mengapa? Karena aku menunggu nilai salinan langka meningkat. Wen Xiang berkata, banyak pengetahuan yang terlibat. Misalnya,
Ada salinan langka dari 4 tamu spiritual dari 5.000 tahun yang lalu, dan salinan langka dari orang tua berkepala putih dari 3.000 tahun yang lalu. Aku bisa mengirim seseorang untuk sengaja membocorkan beberapa rumor, mengatakan bahwa salinan langka itu berisi misteri, pengalaman kultivasi mereka, dan lokasi harta karun. Saat itu, salinan langka yang kubeli seharga lebih dari 3 juta yuan bisa terjual puluhan juta. Kau percaya? Klang, sesuatu jatuh ke tanah dan pecah. Astaga, teriak Wen Xiang, cangkir porselen suci ini hadiah pertunangan ibuku. Tak ada yang seperti ini di dunia. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Yie, tenang saja, kau tak akan bisa menempelkannya jika kau menekannya sekuat itu, dan kalaupun kau bisa, kau tak akan bisa menggunakannya lagi. Lupakan saja, pecahkan saja, jangan khawatir, jangan khawatir. Su Tang menggelengkan kepala, membuka pintu, dan masuk. Zhong Yiye sedang memegang segenggam pecahan cangkir teh, menatap kosong dengan wajah sedih. Ketika melihat Su Tang, ia langsung meluruskan raut wajahnya dan berkata, "Dermawanku." Su Tang tersenyum, tatapannya tertuju pada Wen Xiang, lalu dia melotot ke arah Wen Xiang. Ekspresi Wen Xiang tetap normal. Tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu kepada Zhong Yiye sudah berbalik dan berjalan menuju pintu. Pasangan muda itu pasti punya sesuatu untuk dibicarakan secara pribadi. Ia masih memiliki sedikit kebijaksanaan. Setelah Zhong Yiye menutup pintu dan langkah kaki itu menghilang, Su Tang berkata, "Kau tahu cara mempermainkanku." Zhong Yiye bukan orang bodoh. Dia baru saja bertemu denganmu dan sedikit asing denganmu. Dia juga tidak familiar dengan lingkungan luar, jadi dia takut padamu. Tunggu sampai dia bereaksi dan lihat apa yang akan kau lakukan. Kamu tidak tahu kesulitanku. Wen Xiang menghela napas. Apakah Anda mengalami kesulitan lain? Beritahu saya. Terkadang aku iri padamu. Kau bebas dan nyaman. Kau bisa datang dan pergi sesuka hati, tanpa batasan apapun. Suara Wen Xiang menjadi sedikit lebih berat. Karena aku di posisi ini, aku harus lebih banyak berpikir. Kalau tidak, aku pasti akan dimanfaatkan. Apa kau dalam masalah? Su Tang tercengang. Tidak sesulit itu. Sama saja di setiap sekte. Wen Xiang berkata, semakin banyak orang, semakin rumit jadinya. Ambil contoh mereka. Ada yang benar-benar patuh dan percaya padaku. Selama aku memberi perintah, mereka pasti akan melaksanakannya. Ada yang patuh dengan syarat. Jika perintahku menguntungkan mereka, mereka akan melaksanakannya. Jika tidak menguntungkan mereka, mereka tidak akan berusaha. Jika merugikan, mereka pasti akan diam-diam melakukan sesuatu untuk menggagalkan rencanaku. Ada yang tidak menyukaiku, tetapi mereka tidak bisa menghentikanku dan hanya bisa diam. Ada juga yang berpura-pura patuh tapi diam-diam tidak patuh. Mereka tampak dekat denganku, tetapi sebenarnya mereka menunggu kesempatan. Apa hubungannya ini dengan Zhong Yiye? Tanya Su Tang lembut. Tuan Su, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa-apa atau hanya pura-pura bingung? Wen Xiang berkata sambil tersenyum kecut, saya keturunan Tuan Wen Tianxi, dan Zhong Yiye keturunan Zhong Baisu. Saya memiliki seni hidup dan mati, dan dia memiliki seni suara guntur. Statusnya hampir sama dengan saya. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu, untuk menghalau para penjahat itu, saya menyuruh ibu mertua saya membasmi banyak orang. Ketenarannya menyebar luas. Jika dia sedikit licik dan berhati lembut, dia pasti akan memikat banyak orang. Saya harus berhati-hati. Su Tang mengerutkan kening dan tetap diam. Jadi, aku hanya bisa memanfaatkan lelucon kecil ini untuk mengulur waktu, kata Wen Xiang. Lelucon kecil, ya? Jawab Wen Xiang, hehe. Ngomong-ngomong, dia merusak barang-barangku dan berutang jutaan dolar padaku. Dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, baik secara fisik maupun psikologis. Aku akan mengatur beberapa hal lagi, dan saat itu, bahkan jika dia mengerti segalanya, situasi antara majikan dan pelayan akan tetap terjalin, dan akan sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Lagi pula, aku tidak akan memberinya kesempatan. Apakah kamu tidak takut dia akan berbalik melawanmu setelah dia memahaminya? Kata Su Tang. Kami berasal dari latar belakang yang sama. Setelah menghabiskan waktu bersama, kami mulai merasakan sesuatu. Lagi pula, aku hanya bercanda. Kalau dia cukup berpikiran terbuka, dia pasti akan menertawakannya, kata Wen Xiang sambil tersenyum. Bagaimana jika dia hanya berpikiran sempit? Tanya Su Tang. Kalau dia berpikiran sempit, maka atas dorongan beberapa orang, dia akhirnya akan berbalik melawanku. Lebih baik melawanku sekarang, kata Wen Xiang. Dia baru di sini dan tidak punya saudara atau teman. Dia mungkin sudah punya beberapa kenalan beberapa hari ini, tapi setidaknya aku bisa membuat 70% dari mereka mematuhi perintahku. Ini saat yang tepat untuk melenyapkannya sepenuhnya sebelum dia dewasa. Atau, beri dia kesempatan,
biarkan mereka yang berpura-pura patuh tapi sebenarnya tidak patuh menemukannya, lalu paksa mereka untuk melawanku. Lalu aku bisa bertindak dengan alasan yang kuat. Cara ini mungkin memakan waktu dan berbahaya, tapi ini akan mengakhiri segalanya dan menghilangkan semua masalah internal. Bagaimana jika dia lulus ujianmu? Aku akan memperlakukannya sebagai temanku yang paling dapat dipercaya, kata Wen Xiang. Yang paling terpercaya, bagaimana denganku? Kaulah lelakiku. Wen Xiang terkekeh, bagaimana kau bisa dibandingkan? Melihat senyum Wen Xiang, Su Tang tiba-tiba merasa bahwa bisa sampai ke titik ini bersama Wen Xiang adalah sebuah keajaiban. Dengan pikiran Wen Xiang yang cermat, metode yang kejam, dan ambisi besar di hatinya, tentu saja sangat sulit baginya untuk mendekatinya. Saat itulah Wen Xiang berada di titik terlemah dan terdesaknya, dan ia memanfaatkan kesempatan itu dan semuanya terjadi secara alami. Kalau sekarang, kalau dia muncul di hadapan Wen Xiang dengan identitas Tuan Su dan ingin mendekati Wen Xiang serta menghubunginya, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Di mana si kecil? Su Tang mengganti topik pembicaraan. Dia lelah bermain dan tidur di sana. Ketika Wen Xiang menyebut si kecil, raut wajahnya menjadi sangat lembut. Apakah berisik? Apa kau tidak tahu kalau si kecil itu akan gila kalau tidak bisa melihatmu? Wen Xiang tersenyum dan berkata, untungnya, dia masih mendengarkanku. Kalau orang lain, aku pasti tidak akan bisa mengawasinya. Su Tang berjalan ke pintu kamar dalam, mendorongnya hingga terbuka, dan melihat si kecil berbaring telentang di atas bantal harum, tidur nyenyak. Sejak Yun Shuais, ia dan Little Bit tidak pernah terpisah. Bahkan saat ia sedang bermeditasi, Little Bit akan tetap berada di tempat yang bisa ia lihat. Ini satu-satunya pengecualian. Su Tang perlahan berbaring, menyandarkan kepalanya di bantal, mengendus aroma tubuh yang masih tersisa sambil memandangi si kecil. Tak lama kemudian, Wen Xiang juga masuk. Ia duduk di samping tempat tidur dan berbisik kepada Su Tang, aku sudah memberi perintah untuk berangkat ke kota Feilu setelah senja. Apakah aman menaruh semuanya di sini? Tanya Su Tang. Aku akan membawa beberapa, kata Wen Xiang, kamu tidak bisa menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Pada saat ini, si kecil mendengar suara-suara itu, perlahan membuka matanya, melihat Su Tang, dan langsung melompat sambil berteriak kegirangan bu, bu. Su Tang masih mengenakan topeng di wajahnya. Si kecil tampak bodoh dan menabrak benda-benda tanpa tujuan, sambil mengeluarkan suara benturan. Lepaskan topengmu, tidak ada yang akan masuk ke sini, kata Wen Xiang. Su Tang menyingkirkan kostum ajaibnya seperti yang diperintahkan dan kembali ke wujud aslinya. Si kecil tak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraannya. Ia menginjak hidung Su Tang dan bergegas, lalu terbang ke dada Su Tang dan melompat-lompat, lalu mengebor dari kerahnya di satu sisi dan keluar dari sisi lainnya. Wen Xiang menyaksikan dengan senyum di wajahnya. Bahkan, ia juga memperlakukan Xiao Budian seperti anaknya sendiri. Xiao Budian sangat sensitif dalam hal ini, jadi ia mendengarkan kata-kata Wen Xiang. Anak kecil, aku sudah berusaha keras mencarikan guru untukmu. Apa kau sudah belajar sesuatu akhir-akhir ini? Tanya Su Tang. Aku jauh lebih baik darinya, kata si kecil dengan bangga. Benarkah? Su Tang sangat skeptis. Dia hanya bisa lembut, bukan keras, tapi aku bisa lembut sekaligus keras. Si kecil melepaskan cincin lengannya, menggoyangkannya ke depan, dan sebuah cambuk melesat keluar, berteriak cambuk itu seperti naga yang memasuki gua, langsung ke jantung bunga, dan cambuk itu seperti ular roh yang menjaga formasi, siap menyerang. Su Tang mengangkat tangannya dan menjatuhkan si kecil ke tanah, sambil berteriak, apa-apaan ini? Aduh, si kecil menutupi dahinya dengan tangan dan duduk di perut Su Tang. Meskipun ia sebenarnya tidak tahu apa kesalahannya, ia tahu ia harus berteriak kesakitan agar hatinya melunak. Wen Xiang tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh. Melihat wajah Su Tang yang tidak senang, ia pun berhenti tertawa dan berkata dengan nada menenangkan, baiklah, baiklah, ini salahmu karena picik. Kenapa kau tidak memilih majikan lain untuk si kecil? Apa kau harus memilih selir Mei? Yah, sejujurnya, dia cukup ahli dalam hal ini. Untuk menyenangkanku, dia bahkan mengajariku sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Lupakan saja, jangan bahas dia lagi. Apa yang ingin dia ajarkan padamu? Tanya Su Tang. Bukan urusanmu, kata Wen Xiang. Su Tang tertegun sejenak, matanya melirik ke sekeliling. Wajah Wen Xiang sedikit memerah, lalu ia mengulurkan tangan dan mendorong Su Tang. Apa yang kau pikirkan? Bagaimana kau tahu aku hanya berhayal? Su Tang tersenyum, lalu memberi ruang untuknya berbaringlah sebentar. Wen Xiang ragu-ragu di siang bolong, tetapi akhirnya berbaring. Jangan main-main, ibu mertuaku akan segera datang menjengukku. Menurutmu, siapa aku? Tanya Su Tang dengan serius. Kamu, Wen Xiang mendesah tak berdaya. Rasanya sungguh menyenangkan. Su Tang dengan lembut menggendong Wen Xiang di satu tangan, dan menggoda si kecil dengan tangan lainnya. Beginilah keluarga bahagia.
Bu, aku ingin mendengar cerita. Melihat Su Tang sudah tidak marah lagi, si kecil kembali aktif. Baiklah, Su Tang terdiam sejenak. Ia selalu merasa metode Wen Xiang terlalu keras, dan menjadi kuat akan mudah patah. Namun, ia takut Wen Xiang tidak akan mendengarkan jika ia bercerita langsung. Maka ia memanfaatkan kesempatan ini untuk bercerita dan memberinya nasihat dahulu kala, ada seorang lelaki tua yang menyukai ketenangan. Suatu hari, ia pindah ke rumah baru. Saat ia baru saja menetap, sekelompok anak tiba-tiba berlari ke halamannya untuk bermain. Awalnya lelaki tua itu berusaha menahan diri, tetapi setelah beberapa hari, anak-anak itu datang setiap hari dan lelaki tua itu tidak tahan lagi. Cara apa yang ia gunakan untuk mengusir anak-anak itu? Kalahkan mereka, teriak si kecil. Bagaimana menurutmu? Su Tang bertanya pada Xiang Wen Xiang. Berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti mereka. Tanya Wen Xiang. Semua cara kalian ada konsekuensinya. Setelah diusir, bukankah anak-anak itu akan kembali untuk membalas dendam? Berpura-pura jadi hantu mungkin malah membuat mereka semakin penasaran. Su Tang tersenyum dan menggelengkan kepala. Kalau begitu, Pak Tua, pergilah cari anak-anak itu dan beritahu mereka bahwa dia suka keramaian dan berharap mereka akan datang ke halamannya setiap hari untuk bermain. Asal mereka mau datang, dia akan memberi setiap anak 1 koin tembaga setiap hari. Bu, dia bodoh sekali, kata si kecil. Wen Xiang mengerutkan kening. Ia tahu ceritanya tidak akan berakhir seperti ini, tetapi ia tidak bisa menebak niat lelaki tua itu. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu kembali kepada anak-anak dan berkata bahwa ia sangat miskin dan tidak mampu membeli uang sebanyak itu, tetapi ia bisa memberikan 1 koin tembaga kepada setiap 2 anak. Su Tang berkata, anak-anak itu berpikir bahwa meskipun mereka akan mendapatkan setengah uangnya, itu tetaplah sesuatu, jadi mereka setuju. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu pergi menemui anak-anak lagi dan berkata ia tidak bisa mengambil 1 koin tembaga pun. Anak-anak itu sangat marah. Mereka merasa tidak bisa bermain di sana secara gratis, jadi mereka sepakat untuk tidak pernah datang ke halaman lelaki tua itu lagi. Bukan saja mereka tidak datang, tetapi ketika mereka melihat anak-anak lain datang, mereka berinisiatif untuk mengusir mereka. Sejak saat itu, lelaki tua itu menjalani kehidupan yang tenang. Mata si kecil berkedip-kedip, ia masih berpikir, dan tampak sedikit linglung ketika mendengar aroma itu. Setelah mendengarnya, ia mengerti bahwa Su Tang sedang mengisyaratkan bahwa ada ruang untuk jalan memutar dalam banyak hal. 30 mil jauhnya dari kota Feilu, konvoi berhenti untuk beristirahat, tetapi Su Tang dan Wen Xiang terlalu malas untuk meninggalkan kereta. Saat itu, mereka sedang bermain game. Su Tang menggunakan kedua tangannya untuk memindahkan cangkir teh di lantai dengan cepat. Gerakannya cukup untuk membuat orang biasa terpesona, tetapi Wen Xiang bagaimanapun juga adalah seorang master, dan matanya tertuju pada cangkir teh. Di mana itu? Su Tang berhenti dan bertanya. Ini, Wen Xiang menunjuk dengan jarinya dan berkata dengan tegas, kali ini aku pasti tidak akan salah. Su Tang mengambil cangkir teh yang ditunjuk Wen Xiang, dan cangkir itu kosong. Ia kemudian mengambil cangkir teh lain, dan si kecil duduk di sana, tersenyum puas pada Wen Xiang. Bagaimana mungkin? Wen Xiang sedikit bingung. Kau tidak bisa melakukannya. Su Tang menggelengkan kepalanya. Datang lagi, teriak Wen Xiang. Dia tidak bisa mengaku kalah seperti ini. Kamu sudah kalah 2 kali. Lunasi utangmu dulu, kata Su Tang. Wen Xiang menatap Su Tang dengan penuh kebencian, lalu melepas rok kasanya. Di balik rok kasa itu terdapat helm sutra ketat yang diminta Su Tang untuk dikenakannya. Ia dan Su Tang sepakat bahwa siapapun yang kalah 2 kali harus melepas 1 potong pakaian. Wen Xiang berpikir ia tidak akan kalah. Jika kalah, ia bisa menolak bermain lagi setelah 2 kali dan tidak mungkin ia mempermalukan dirinya sendiri. Namun, sekarang ia jelas tidak bisa mengendalikan emosinya. Su Tang memegang cangkir teh di masing-masing tangannya, yang diletakkan terbalik di lantai. Ia bergerak seperti kupu-kupu di antara bunga-bunga. Setelah beberapa saat, ia membuka mulut dan bertanya, yang mana kali ini? Di sini cium aromanya dan tunjuk dengan jari Anda. Su Tang mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh, telapak tangan dan pergelangan tangannya menghalangi pandangan Wen Xiang. Benda kecil itu terlepas dari cangkir dan menyelinap ke lengan baju Su Tang, mengikuti pergelangan tangannya. Wen Xiang menatap lantai yang kosong, sama sekali tidak menyadari gerakan kecil Su Tang. Kau salah lagi, kata Su Tang, lalu meletakkan cangkir di tangannya dan mengambil cangkir teh lainnya. Si kecil itu menyelinap di pergelangan tangan Su Tang dan masuk ke dalam cangkir teh. Su Tang mengambil cangkir teh itu, dan sesosok mungil muncul, tersenyum mencium aromanya. Aku jelas memperhatikan dengan sangat saksama, kata Wen Xiang dengan cemas, datang lagi. Kalau kalah lagi, pakai celana dalam saja, kata Su Tang sambil tersenyum. Cepatlah,
Aku tidak percaya, desak Wen Xiang. Su Tang memainkannya sebentar, lalu bertanya, kamu pilih yang mana? Ini, Wen Xiang mengetuk lantai di depan cangkir teh dengan ujung jarinya. Tepat saat Su Tang hendak mengambil cangkir teh, tangan Wen Xiang tiba-tiba melesat bagai kilat, meraih pergelangan tangan Su Tang, lalu perlahan membalik cangkir teh. Si kecil menyangga dirinya di dinding cangkir teh dengan tangan dan kakinya, lalu meringkuk di dalamnya. Ia menatap Wen Xiang sejenak, lalu tersenyum malu. Oh, aku ketahuan. Baiklah, bau itu membuatnya merasa tidak nyaman. Kalian berdua bekerja sama untuk menipuku, kan? Bagaimana bisa kau bilang aku mempermainkanmu? Su Tang berkata perlahan, ini namanya sihir. Sihir itu palsu. Tujuan utamanya untuk menguji penglihatan. Lagi pula, siapa yang mau coba-coba memegang pergelangan tangan pesulap? Menggunakan metode ini untuk melihat tipuan bukanlah keterampilan. Itu hanya aksi nakal. Penipu mengatakan hal ini sambil mengambil rok kasa dan memakainya. Penipu, tipuan, orang menyebalkan kau. Hei, tidakkah kau pikir kita terlihat seperti dua anak kecil? Pada saat ini, wanita tua itu berbisik di luar yang mulia, mata-mata kami telah kembali. Wen Xiang segera meluruskan raut wajahnya, merapikan roknya, lalu keluar dari mobil. Tak lama kemudian, ia kembali ke mobil dengan ekspresi aneh. Ada apa? Tanya Su Tang. Aku tahu kenapa mereka berani menyerang istana Baihua, kata Wen Xiang. Leluhur tersembunyi sudah meninggal, dan Xuan Yuan Shengxi juga terluka parah dan melarikan diri dari kota Hongye. Kapan itu terjadi? Tanya Su Tang terburu-buru. Sekitar 12 hari yang lalu, kata Wen Xiang, kakak tertuamu, mungkin sudah gila. Maksudmu si Xiaoru, apa yang terjadi padanya? Lebih dari selusin leluhur besar terlibat dalam konflik itu. Leluhur tersembunyi terbasmi, dan leluhur sulit juga tewas. Mereka bertempur dari Yunsuais hingga kota Hongye, menghancurkan separuh kota Hongye. Keluarga Si menanggung beban terberat dari serangan itu. Konon, korbannya sangat banyak, dan tak satu pun anggota lama keluarga Si yang selamat. Su Tang terdiam cukup lama, lalu mendesah pelan, aku tidak bisa menyalahkan siapapun untuk ini. Lo Yingzu sudah menyadari ada yang tidak beres, dan sebelum pergi, dia bahkan menulis surat dan memintaku untuk menyampaikannya kepada Si Yuran. Mereka tidak pergi, jadi mereka harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Mudah sekali mengatakannya, kata Wen Xiang sambil tersenyum kecut, kalau kau datang dan bilang ada krisis di sini, lalu memintaku meninggalkan semua orang, meninggalkan semua kerja kerasku, dan melarikan diri sendirian, apa kau pikir aku akan pergi? Tak satu pun dari mereka berbicara. Bagi mereka, dunia ini penuh dengan berbagai ancaman. Situasi Su Tang relatif lebih baik, tetapi Wen Xiang tak tahan cahaya matahari. Jika ia tahan, ia akan mati karena ada 3 gunung besar yang menekan kepalanya. Setelah beberapa lama, Su Tang mengganti topik pembicaraan seberapa jauh dari kota Feilu. Wen Xiang mengangkat tirai kereta dan melihat keluar masih sekitar 10 mil lagi, kita akan segera sampai. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Su Tang, lalu terdiam sejenak. Jaga dirimu baik-baik. Urusan keluarga Si membuatnya memikirkan banyak hal. Jika suatu hari Wen Xiang juga menghadapi ancaman yang sama, ia ingin Wen Xiang pergi, tetapi Wen Xiang menolaknya. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana dengan selir Mei? Kau tidak akan membawanya. Apa gunanya membawanya bersamamu? Lebih baik dia tinggal bersamamu, kata Su Tang. Tapi, kau butuh seseorang untuk melayanimu, kata Wen Xiang. Apakah ini yang disebut mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain? Su Tang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku bilang aku tidak akan membawanya, dan kau begitu murah hati. Jika aku benar-benar membawanya, siapa yang tahu masalah apa yang akan kau timbulkan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Wen Xiang juga tersenyum, tetapi jejak kesedihan yang samar-samar terlihat di matanya, karena dia sama sekali tidak yakin dengan masa depannya. Su Tang melompat keluar dari kereta dan melayang pergi. Saat itu, ia tidak menyadari bahwa melalui mulut orang-orang yang melarikan diri dari istana Baihua dan kesaksian Sue Yi dan Ye Fuchen, berita tentang kemunculan kembali prajurit berjubah sihir telah menyebar di dunia kultivasi dan menyebabkan kegemparan. Altar Dewa Ibel, khususnya, sangat mementingkan berita ini. Secara logika, mustahil bagi seorang prajurit berzirah Ibel untuk muncul. Pertama, zirah Dewa Ibel telah hancur total. Bahkan jika semua ahli pengecoran di dunia berkumpul, mereka mungkin tidak akan mampu memperbaikinya. Kedua, untuk mencegah orang yang ambisius mengumpulkan semua zirah Dewa Ibel lagi, para Dewa Ibel yang telah membawa bagian-bagian zirah Dewa Ibel ke berbagai penjuru dunia menolak meninggalkan catatan apapun. Dengan kata lain, dengan kematian mereka, rahasianya telah lama terbongkar. Akan sangat sulit untuk mengumpulkan zirah Dewa Ibel bersama-sama. Jadi, kita harus mengirim seseorang untuk mencari tahu apakah prajurit sihir yang baru muncul itu asli atau palsu.
Saat Su Tang masuk ke hotel, hari sudah gelap. Baolan dan Zhao Dalu duduk berhadapan, berbisik-bisik. Ketika mereka melihat Su Tang masuk, mereka langsung berdiri dan melangkah maju untuk menyambutnya. Di mana Eleven? Tanya Su Tang. Dia dan Lao Chu tidak pernah kembali, kata Baolan. Sepertinya, ada yang tidak beres di sana. Su Tang mengerutkan kening, lalu melihat sebuah busur panjang safir di atas meja. Tali busurnya putus, dan busurnya sendiri juga rusak. Ada apa? Baolan tampak agak murung, menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Zhao Dalu menyela dan berkata, Guru, kami bertengkar dengan murid-murid Sekte Hongyang. Itu bukan salah Baolan. Mereka terlalu menindas. Gerbang Hongyang. Su Tang berhenti sejenak di mana mereka. Aku tidak tahu. Baolan berkata lirih, Guru, apakah Anda masih ingat Sue Dongju dan saudara-saudara keluarga Wan yang Anda temui di Peach Blossom Spring? Ingat, untungnya, mereka maju. Keluarga Wan juga punya pengaruh besar di kota Feilu, kalau tidak, kami berdua pasti akan sangat menderita, kata Baolan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Su Tang merasakan gelombang amarah di hatinya. Senjata spiritual Baolan hancur. Jika ini pun tidak dianggap kerugian besar, maka kerugian besar yang disebutkan Baolan adalah cedera atau bahkan kematian. Pada saat ini, Su Tang tiba-tiba mengerti apa yang dipikirkan Wen Xiang. Ia tidak punya perasaan terhadap wanita tua itu, Zhao Ziling, dan orang-orang dari kuil Zushen. Jika seseorang menindas Baolan, ia pasti akan membela mereka. Demikian pula, Wen Xiang juga akan melindungi orang-orang itu. Tuan, Sue Dongju berkata bahwa jika Anda kembali, kita harus segera memberitahu beliau, kata Zhao Dalu. Apakah kamu tahu di mana dia? Tanya Su Tang. Ya, saya melihat mereka tadi siang, di Hotel Menara Barat di dekat sini. Sepertinya Sue Dongju akan mengundang seseorang, dan saudara-saudari Wan juga ada di sana untuk menemaninya. Mereka seharusnya masih di sini saat ini. Zhao Dalu berkata, Tuan, haruskah saya memberitahu dia bahwa Anda sudah kembali? Ayo pergi bersama, kata Su Tang, mereka membantumu, jadi mereka seharusnya berinisiatif untuk datang dan berterima kasih padamu. Baolan dan Zhao Dalu mengangguk setuju. Su Tang berjalan beberapa langkah keluar dan bertanya, Hongyang Men, kan? Jelas, Su Tang teringat sekte ini, dan waktu akan membuktikan bahwa sekte, orang, atau kelompok orang yang dibencinya biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Baolan dan Zhao Dalu bertukar pandang. Zhao Dalu tampak bersemangat, seolah balas dendamnya telah terbayar. Baolan menggigit bibirnya, merasakan kehangatan mengalir di dalam dirinya. Selama pengembaraannya, Baolan dengan bijak melupakan banyak hal. Ia bertarung ketika ia bisa, dan melarikan diri ketika ia tidak bisa. Menyimpan dendam sia-sia, karena ia sendirian. Jika ia tidak bisa menang sekarang, ia tidak akan bisa menang nanti. Pada saat ini, Baolan tiba-tiba merasa punggungnya menjadi jauh lebih kuat. Setelah memasuki hotel gedung barat, Su Tang menghentikan seorang pelayan dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pelayan itu kemudian membawa mereka ke sebuah ruangan pribadi. Su Tang mengetuk pintu 2 kali, dan pintu itu terbuka. Sesosok ramping muncul di ambang pintu. Sosok itu adalah Wan Ke yang menawan. Melihat Su Tang, Wan Ke terkejut, lalu tersipu dan minggir. Tuan Su, silakan masuk. Saudari Baolan, Anda juga di sini, silakan masuk. Kami tidak akan masuk. Baolan menggelengkan kepalanya. Tatapan genit Wan Ke tidak berpengaruh pada Baolan, tapi wajah Zhao Dalu memerah dan jantungnya berdebar kencang saat menatapnya, lalu dia mengalihkan pandangannya secara tidak wajar. Su Tang tersenyum dan mengangguk kepada Wan Ke, lalu berjalan masuk ke ruangan. Sue Dongju dan Wan Ai ada di sana, dan mereka berdiri bersama. Ada juga seorang pria parubaya kurus yang ingin berdiri juga, tetapi ketika ia melihat Su Tang hanyalah orang biasa tanpa aura spiritual, ia pun duduk kembali. Tuan Su, aku sudah menunggumu beberapa hari, panggil Sue Dongju, kemarilah, duduklah di sini, duduklah di sini. Su Tang duduk di kursi yang ditinggalkan Wan Ai. Sue Dongju melanjutkan, Tuan Su, perkenalkan. Ini Wu Yong, tetua Da Yuan Tong. Tuan Su ini dari Sekte Alam. Wu Yong mengangkat kelopak matanya dan mengangguk malas. Su Tang tidak terlalu ambil pusing. Ia menyapa Sue Dongju dan Wan Ai, lalu mengobrol sebentar. Sesaat kemudian, Sue Dongju mengalihkan pandangannya kembali ke Wu Yong dan berkata dengan suara tulus, Penatua Wu, aku telah membawakan semua yang kau inginkan. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya. Wu Yong mengambil kotak kecil itu, membukanya dan melihatnya, senyum puas muncul di wajahnya. Dalam hal memahami semua jenis makhluk spiritual di dunia, jika Penatua Wu mengatakan dia tak tertandingi, tak seorang pun berani mengklaim dirinya yang pertama. Saya sangat menghargai bimbingan Anda, kata Sue Dongju. Apa yang ingin kau tanyakan lagi? Long Ma, aku ingat aku sudah memberitahumu tahun lalu.
Tanya Wu Yong. Tapi, metode yang kau sebutkan tidak berhasil. Kami memotong tanduk kuda naga tahun lalu, dan sekarang tanduk mereka telah tumbuh kembali, dan temperamen mereka lebih ganas dari sebelumnya. Musim semi ini, beberapa kuda naga jantan mulai saling membasmi lagi, dan 5 di antaranya mati sia-sia, kata Sue Dongju. Tidak mungkin, kata Wu Yong. Ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 generasi. Ketika tanduk kuda naga tumbuh, kau potong saja. Tanduknya tumbuh lagi, dan kau potong lagi. Jika kau mengulanginya terus-menerus, suatu hari nanti, kuda naga yang baru lahir tidak akan bertanduk lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sue Dongju sedikit kecewa. Mungkin puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, kata Wu Yong, mengubah kuda naga bukanlah tugas yang mudah. Ratusan tahun, mata Sue Dongju agak sayu. Ia telah merogoh koceknya sendiri untuk mengundang tetua Wu keluar demi berjasa bagi keluarga agar ia bisa mendapatkan pahala. Ratusan tahun terlalu lama. Ekspresi Su Tang berubah aneh, tetapi ia tak ingin menyela. Namun, Wu Yong merasa terganggu dengan ekspresi Su Tang, karena ia sangat dihormati dimanapun ia berada. Tuan Su, apa maksud Anda? Apakah yang saya katakan itu konyol? Sue Dongju terkejut. Ia hendak meredakan suasana, tetapi Su Tang melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Wu, Anda salah paham. Saya hanya memikirkan sesuatu. Metode yang Anda sarankan mungkin tidak efektif. Apa yang kamu tahu? Wu Yong tiba-tiba berdiri. Saat itu, seekor lalat terbang masuk melalui jendela dan berputar-putar di sekitar meja. Su Tang berkata, menurutmu, jika kita memotong sayap lalat ini, menunggu hingga ia melahirkan anak-anak lalat, lalu memotong sayap anak-anak lalat itu lagi, dan mengulangi proses ini, apakah suatu hari nanti lalat-lalat itu tidak akan bersayap lagi? Tentu saja, kata Wu Yong, tapi itu membutuhkan usaha jangka panjang dan tanpa henti. Apapun yang kau lakukan, tak masalah. Jenggot kambing, ekor tikus, semuanya bisa diubah seperti ini. Benar sekali, kata Wu Yong. Kalau begitu, Tetua Wu, tolong jelaskan padaku apa itu selaput darah. Tanya Su Tang sambil tersenyum nakal. Puff, Wan Ai memuntahkan semua anggur di mulutnya, lalu batuk hebat. Wan Ke menjadi malu dan melirik Su Tang diam-diam. Sue Dongju sangat cemas. Bukankah Su Tang bersikap tidak masuk akal? Namun, ia segera menyadari bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Ya, bagaimana dengan selaput darah? Wanita selalu mengalami menstruasi, dari generasi ke generasi. Manusia telah ada di dunia ini setidaknya selama puluhan ribu tahun, kan? Kata Su Tang, jika metodemu benar-benar berhasil, kuda naga tidak akan lagi bertanduk, tikus tidak akan lagi berekor, dan selaput darah seharusnya tidak ada lagi. Ini. Wu Yong kebingungan, wajahnya pucat pasi. Inilah inti teori transformasinya menjadi makhluk roh, dan alasan mendasar mengapa ia dihormati di mana-mana. Namun kini, teori itu sepenuhnya dibantah oleh Su Tang. Ketika percakapan ini tersebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk membalas dendam padanya. Penatua Wu, wajah Sue Dongju juga tampak tidak senang, dan ia merasa sangat bimbang. Dari sudut pandang tertentu, ia berharap Wu Yong dapat membantah Su Tang, karena keluarga percaya bahwa rasa sakit yang singkat lebih baik daripada rasa sakit yang panjang, dan telah mengadopsi metode Wu Yong dengan memotong tanduk kuda naga secara paksa. Jika Wu Yong menjadi pembohong, ia juga akan diejek oleh keluarga. Hehe, kau tak bisa bicara soal es dengan serangga musim panas. Wu Yong mendengus dingin, berbalik hendak keluar, lalu teringat sesuatu dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak kecil itu. Dengan keras, Sue Dongju telah menekan kotak kecil itu dan melotot ke arah Wu Yong. Wu Yong tahu itu tidak ada harapan, jadi dia memelototi Su Tang dengan ganas dan melangkah keluar. Dongju, metode bodoh mengubah kuda naga ini bahkan tidak bisa menipu anak berusia 3 tahun, dan kau benar-benar percaya? Tanya Su Tang. Kata-kata ini ditujukan untuk Wu Yong. Ia melangkah lebih cepat lalu membanting pintu hingga tertutup. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Gumam Sue Dongju. Tuan Su, tolong jangan mempersulit saudara Sue, kata Wan Ai sambil tersenyum kecut, sebelum Anda datang, kami semua percaya. Bukan hanya kami, tetapi banyak orang lain juga percaya pada Wu Yong. Tuan Su, Anda harus menyelamatkan saya. Sue Dongju tiba-tiba menatap Su Tang dan berkata dengan nada memohon. Apa yang bisa aku lakukan? Su Tang menggelengkan kepalanya. Tuan Su, ini berarti mustahil untuk mengubah binatang spiritual. Wan Ke tiba-tiba berkata. Seharusnya bisa, tapi cara kasar itu pasti tidak akan berhasil. Su Tang teringat ikan mas. Ikan mas bisa menghasilkan begitu banyak spesies dalam ratusan tahun, dan makhluk spiritual juga bisa berubah. Setelah hening sejenak, Su Tang berkata, Dongju, kamu dari keluarga Sue di Sangjing.
Kamu pasti kenal Sue Yi yang gila itu, kan? Itu paman ketigaku, ada apa? Sue Dongju tercengang. Sue Yi ada di kota Feilu. Sue Dongju tak berkata apa-apa. Ia melompat berdiri, berlari ke jendela, mendorongnya hingga terbuka, dan hendak melompat keluar. Namun, ia bereaksi, berbalik, dan mendesah Tuan Su, suasana hati saya sedang buruk, tolong jangan menggoda saya lagi. Terserah aku mau ngomong atau tidak, dan terserah kamu mau percaya atau tidak. Su Tang berkata dengan tenang, lagi pula, dia seharusnya bersama Ye Fuchen dari Ye Jiazuang. Ye Fuchen, tanya Wan Ai terkejut, aku melihatnya saat masuk. Kok, pria di sebelahnya itu Sue Yi si gila. Wan, apa kau masih saudaraku? Sue Dongju geram, apa kau juga ikut menggodaku? Terserah aku mau cerita atau tidak, terserah kamu mau percaya atau tidak, kata Wan Ai menirukan nada bicara Su Tang. Saat itu, terdengar suara dari luar. Hei, bukankah ini, tuanmu ada di dalam? Orang yang berbicara adalah Ye Fuchen. 180.